Layar cahaya roh awan ini berasal dari 33 hari, dan itu adalah tanda tambahan dari sisi lain. Secara teoritis, jika cukup energi yang diinvestasikan, kecepatan Yunling Light Cell bisa sangat cepat. Karena token pihak lain ini hanya dapat membantu orang dalam perjalanannya, itu tidak populer di antara banyak token pihak lain dalam 33 hari, tetapi Nuwa tetap bersikeras untuk mengintegrasikannya, dan sekarang menjadi berguna. Meskipun kecepatan layar cahaya Yunling cepat, konsumsi energinya terlalu luar biasa, bahkan jika Nuwa memasukkan Wei Ying ke dalamnya, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Tetapi bahkan untuk keberadaan seperti Master Tongtian dan Ah Huo, ruang lingkup persepsi spiritual mereka terbatas, dan mereka harus dapat melarikan diri setelah jarak tertentu. Sepanjang jalan ke timur, jarak antara Fuxi, Master Tongtian dan Ah Huo semakin jauh, dan wajah Fuxi akhirnya sedikit rileks. Tahun-tahun ini, tidak peduli siapa yang dia temui, dia akan menghadapinya secara langsung. Semua makhluk abadi di dunia induk akan menghindarinya dengan 3 poin. Kali ini, dia melarikan diri dalam situasi putus asa, dan hatinya sangat sedih. Jauh di lubuk hatinya, Fuxi tidak berpikir dia tidak mampu bertarung, tetapi karena Nuwa telah membuat strategi, dia hanya bisa melarikan diri. Setelah kesadaran Fuxi tidak bisa lagi melihat keberadaan Master Tongtian dan Ah Huo, dia menoleh ke Nuwa transmisi suara berkata, apakah kamu menyingkirkan mereka? Meskipun Nuwa masih di depan Fuxi, jangkauan persepsi spiritualnya jauh lebih besar daripada Fuxi. Tidak, saya khawatir saya tidak bisa menyingkirkannya hanya dengan kecepatan, kata Nuwa dengan tenang. Meskipun jaraknya semakin jauh, kemampuan bantuan Master Tongtian dan Ah Huo sama sekali tidak ada di alam abadi, dan mungkin sulit untuk menyingkirkannya dalam lingkup negara besar. Setelah Nuwa selesai berbicara, dia mengulurkan 2 jari kurusnya, dan beberapa makhluk kecil muncul dari ujung jarinya. Makhluk ini sangat mirip dengan ubur-ubur. Ada jamur di bagian atas kepala. Ada retakan di permukaan jamur. Ada 2 tanduk kecil di atasnya. Topeng ubur-ubur hantu, ubah bentuk. Topeng ubur-ubur hantu adalah tanda langka dari sisi lain dalam waktu 33 hari. Itu dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk makhluk lain, dan juga token tambahan dari sisi lain. Nuwa menunjukkan kepada orang-orang sebagai inkarnasi kebijaksanaan, dia sangat cerdas dalam dirinya sendiri, dan arti sebenarnya dari Taoismenya juga sangat banyak, jadi dia telah menguasai berbagai token tambahan dari pihak lain. Token tambahan dari sisi lain tidak kuat dengan sendirinya, dan kebanyakan orang tidak mau menggunakannya untuk menempati arti sebenarnya dari sebuah pintu, namun, ketika beberapa token tambahan dari sisi lain digabungkan menjadi satu, sering kali dapat membentuk efek yang menakutkan. Bas-bas. Topeng ubur-ubur hantu itu dengan cepat berubah menjadi penampilan Nuwa dan Fuxi. Nuwa palsu itu seperti menerbangkan layang-layang, menghubungkan Fuxi palsu dengan bayangan Nuwa, dan dengan cepat terbang menjauh. Setelah beberapa saat, Fuxi melihat 2 diri yang identik melayang di depannya, dan keduanya juga memimpin Wei Ying ke depan. Ayo pergi ke selatan. Setelah Nuwa selesai berbicara, dia menyeret Fuxi ke selatan. Pasangan Nuwa palsu dan Fuxi palsu lainnya masing-masing menuju ke timur dan utara. Setelah Ah Huo dan Master Tongtian, yang mengejarnya, merasakan perubahan di depan, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Perasaan spiritual mereka dapat mendeteksi sangat jauh, setidaknya dapat dengan mudah dirasakan dalam keadaan besar. Namun, setelah jarak tertentu, target yang terkunci menjadi sangat kabur, dan induksi yang tidak jelas ini tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Terlebih lagi, topeng hantu ubur-ubur yang dikorbankan oleh Nuwa sudah cukup untuk mengacaukan yang asli dengan yang palsu. Ah Huo dan Master Tongtian pada awalnya cukup percaya diri, tetapi mereka tiba-tiba panik ketika menemukan bahwa pihak lain terbagi menjadi 3. Setiap orang hanya memiliki sepertiga peluang. Jika pihak lain menemukan tubuh aslinya, itu berarti dia akan gagal. Ini kemungkinan yang tidak dapat diterima. Pengejaran fraktal Ah Huo mengerutkan kening. Ah Huo dapat memisahkan beberapa diri yang identik. Jika tidak ada guru sekte Tongtian, dia dapat melakukan ini, tetapi tubuhnya baru saja diserap oleh Luo Zeng. Jika dia memisahkan beberapa tubuh lagi, saya khawatir dia akan dibersihkan oleh Master Sekte Tongtian tidak. Bernoda, Master Tongtian juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dia memiliki teknik rahasia unik yang dapat menciptakan kembali penjaga yang kuat untuk dirinya sendiri. Penjaga tersebut memiliki 50% dari kekuatannya. Efek negatifnya adalah kekuatannya sendiri juga akan berkurang setengahnya. Setelah terbang secara paralel selama beberapa waktu, keduanya akhirnya memilih untuk berpisah. Ah Huo mengejar ke arah 2 klon di utara,
sementara Master Tongtian mengejar ke arah dua klon di timur, dan tidak ada yang peduli dengan klon di barat. Keberuntungan ada di pihak Nuwa dan Fuxi, dan mereka menuju ke barat. Setelah merasakan perubahan arah keduanya, Nuwa juga menghela nafas lega, dengan cara ini, mereka akan semakin jauh dari kita. Dia menyuntikkan sejumlah besar energi ke dalam dua layar aura awan, cukup untuk awan aura berlayar untuk terbang keluar jarak tertentu. Setelah mereka menemukan kebenaran dan kepalsuan, mereka seharusnya tidak dapat kembali. Setelah pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, Ahuo dan Master Tongtian sama-sama mempercepat kecepatan mereka sebanyak 3 poin, dan mereka ingin memastikan keaslian target pengejaran mereka secepat mungkin. Setelah mengejar hingga jarak normal, kecepatan objek yang mereka kejar akan berkurang secara signifikan. Palsu, Ahuo mengerutkan kening, dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke target yang dikejar oleh Master Tongtian. Master Tongtian juga menemukan bahwa kecepatan target yang dia kejar berkurang, dan dia juga memperhatikan target Ahuo. Keduanya sadar dalam sekejap, berbalik dan mengejar ke utara, dan saat ini Fuxi dan Nuwa sudah menuju ke utara dan mendekati tepi Husu. Setelah melarikan diri dari Husu, ada peluang untuk melarikan diri. Nuwa dan Fuxi menjadi semakin optimis, jika Luo Zeng dibawa pergi seperti ini, perjalanan ke mulut harimau ini jelas sangat sukses. Namun ketika keduanya hendak mendekati tembok pembatas, sebuah tombak panjang tiba-tiba melesat keluar dari tembok pembatas di depan mereka. Tombak ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Dengan kewaspadaan Nuwa, setiap rintangan yang mungkin ada di depan akan dihitung, tetapi dia hanya mengabaikan tembok pembatas, dan mengabaikan dewa jahat yang dapat mengendalikan tembok pembatas dan juga dapat mendeteksi semua dewa jahat di seluruh negara bagian Lihu. Boom! Tembakan itu meledak dengan kecepatan tinggi, menembus saluran luar angkasa secara langsung dan mengenai layar Yunling Guang. Layar cahaya Yunling adalah token tambahan yang sangat baik dari sisi lain, tetapi token dari sisi lain ini juga sangat rapuh, dan tersebar oleh tombak Nuwa berguling ke satu sisi dan berhenti tiba-tiba. Tak lama kemudian, Fuxi yang digantung di belakang juga bergegas mendekat, menatap tembok batas di depannya dan bertanya ada apa. Keberadaan yang bisa menghentikan Nuwa pasti tidak lemah. Di sana, Nuwa menunjuk. Tembok pembatas tidak jauh dari situ mengalir seperti cairan kuning ke dalam penampakan dewa jahat, dan tombak yang sangat kental itu telah kembali ke tangannya. Tidak cukup menelan satu, dan yang lain harus disimpan, dewa jahat itu menunjuk Luo Zeng di tubuh Fuxi. Mencari kematian, wajah Fuxi juga menjadi dingin. Jika dia hanya seorang junior yang menguasai tembok batas, dia seharusnya tidak menjadi lawannya. Tubuh asli dewa jahat masih ratusan ribu mil jauhnya, tinggal bersama orang-orang di kapal hitam. Setelah melahap Gui King, dia terus mengeksplorasi dirinya sendiri. Dia dapat merasakan keberadaan dunia ibu, tetapi dunia ibu tidak menanggapinya, dan kekuatan yang ada tidak dapat mendukungnya untuk menggunakan kekuatan dunia ibu, sehingga mengurungnya dalam satu keadaan. Meski hanya mengandalkan satu keadaan, efektivitas tempur dewa jahat bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Dia tidak hanya dapat memblokir Nuwa secara akurat, tetapi dia juga dapat menghadapi keberadaan yang begitu kuat dengan inkarnasi tembok batas. Tidak cukup mencari kematian. Denganmu, kamu tidak bisa membunuhku, ejek roh jahat itu. Jika junior lain dari umat manusia menghadapi Fuxi, meskipun mereka memiliki keunggulan unik, kesombongan mereka akan berkurang 8 atau 9 poin. Tapi dewa jahat adalah orang yang tak kenal takut, bahkan kaisar masih belum ada di matanya. Maka kamu akan mati. Boom! Segel 8 trigram tiba-tiba meledak di tubuh dewa jahat, disertai dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Tubuh kuning dewa jahat itu bergetar, dan pada saat yang sama, seluruh tembok batas yang tersisa di Lihuzu juga bergetar, dan itu benar-benar menerima pukulan Fuxi. Melihat pemandangan ini, wajah Fuxi tiba-tiba menjadi gelap. Dewa jahat, seperti Gui King, dapat mentransfer kekuatan ke dinding batas. Tapi dibandingkan dengan Gui King, metode dewa jahat jauh lebih pintar. Ketika Gui King mentransfer kekuatannya, dia hanya dapat sepenuhnya mentransfer kekuatan yang diterima ke tempat tertentu di dinding batas, sehingga Fuxi dapat langsung meledakkan lubang besar dari dinding batas dengan satu pukulan. Tapi transfer dewa jahat tampaknya mampu mendistribusikan kekuatan secara merata ke setiap bagian dari seluruh dinding batas. Meskipun dinding batas telah diledakkan dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, masih ada jarak yang cukup jauh dari dinding batas tanpa cedera. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang tersebar di setiap bagian dinding batas, itu menjadi sangat lemah, dan dewa jahat dapat dengan mudah menahan tinju Fuxi. Fuxi tidak tahu mengapa dewa jahat tiba-tiba muncul dan memiliki kemampuan Gui King,
tetapi tidak ada keraguan bahwa anak ini menggunakan kemampuan ini jauh lebih baik daripada Gui King. Seharusnya tidak mudah memikirkan kematianku, tapi seharusnya lebih mudah memikirkan kematianmu. Dewa jahat itu berkata sambil mengulurkan tangannya dan meraih tombak transparan kuning di tangannya. Faktanya, setelah Dewa Jahat bergabung dengan Gui King, kapal hitam itu tidak memerintahkan Dewa Jahat untuk mencegat Nuwa dan Fuxi. Tindakan Dewa Jahat sekarang sepenuhnya di luar pertimbangannya sendiri. Di satu sisi, dia masih mencintai Luo Zeng, dan di sisi lain, dia masih ingin membalas pembunuhan yang terjadi sebelum Hunyuan Great World. Dengan karakter Dewa Jahat, Fuxi tidak akan pernah melupakan hal yang awalnya mempermalukannya. Sekarang Fuxi dan Nuwa dikejar dan dibunuh oleh pemimpin kultus Tongtian, Dewa Jahat secara alami akan menyelesaikan perseteruan lama dan baru bersama. Menghadapi Dewa Jahat yang datang membawa senjata, Fuxi mengulurkan telapak tangannya lagi. Ledakan, diiringi dengan segel gosip yang muncul di permukaan Dewa Jahat, pukulan Fuxi meledak pada Dewa Jahat itu lagi. Setelah Dewa Jahat menahan pukulan Fuxi, dia tidak mentransfer kekuatan pukulan ke dinding batas, tetapi langsung memindahkannya ke ekor tombak. Tombak itu awalnya ditujukan ke Fuxi, dan ketika kekuatannya ditransfer, itu sepenuhnya terkonsentrasi di ujung tombak. Ratusan ribu kekuatan ilahi Fuxi menghantam ujung senjata seperti palu godam, Dewa Jahat itu bahkan tidak melakukan gerakan melempar, dan tombak di tangannya meledak ke arah depan Fuxi dengan kecepatan luar biasa. Fuxi tidak menyangka pukulannya akan ditukar dengan tembakan langsung. Ketika dia mulai menghindar, sudah terlambat, dan tombak itu menembus langsung ke dada kanannya, meninggalkan lubang besar. Dewa Jahat itu mengulurkan tangannya dan bergerak, dan tombak itu terbang kembali ke tangannya, ujung tombak itu masih mengarah ke Fuxi, dengan senyum samar di wajahnya. Selama Fuxi berani bergerak, tombak itu pasti akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar, menyerang perisainya sendiri dengan tombaknya sendiri, perasaan ini masih sangat bagus. Pada saat ini, mata Nuwa berkedip sedikit, seolah memikirkan sesuatu, dia datang ke sisi Fuxi dalam sekejap dan merebut Luo Zeng dari belakangnya. Kemudian sosok Nuwa melintas lagi, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Dewa Jahat, dan Nuwa mengangkat Luo Zeng tinggi-tinggi dan menabrak Dewa Jahat itu. Jarak antara Dewa Jahat dan Nuwa sangat dekat, dan ketika dia melihat Nuwa menyerangnya, dia tidak mengelak atau menghindar, tetapi mengarahkan senjatanya ke Nuwa. Kekuatan permaisuri Nuwa ditransfer ke tombak, dan tombak tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada Nuwa. Dewa Jahat bahkan mengira permaisuri Nuwa hanya mengintimidasi dirinya sendiri, dan dia tidak berani menyerang dirinya sendiri sama sekali. Tetapi ketika tubuh Luo Zeng bersentuhan dengan Dewa Jahat dan tombak, keduanya melunak dengan cepat dan berubah menjadi cairan kuning, dan pada saat yang sama, cairan kuning ini dengan cepat diserap oleh Luo Zeng. Faktanya, cairan kuning ini adalah sejenis energi, dan dinding batas yang sangat besar dibangun oleh energi ini dan hukum ruang, intinya, dinding batas sepenuhnya dibangun dari energi. Tubuh fisik Luo Zeng tidak pilih-pilih, selama tingkat energinya tidak terlalu rendah, pada dasarnya dibutuhkan segalanya. Di bawah kontak seperti itu, avatar Dewa Jahat, termasuk tombak yang sangat kental, benar-benar tertelan. Ayo pergi. Nuwa kembali menatap Fuxi dengan jijik. Fuxi terkadang terlalu ceroboh, jika dia datang dengan persiapan sekarang, dia bisa memblokir tembakan itu dengan Luo Zeng. Fuxi mengangkat bahu tak berdaya, dan hendak berangkat dengan Nuwa lagi. Tetapi ketika keduanya baru saja akan meninggalkan Li Huzu, ada fluktuasi spasial dari kiri dan kanan di depan, dan kemudian Ah Huo dan pemimpin Tongtian keluar dari lorong luar angkasa. Dua orang palsu itu terlihat sedikit mirip dengan yang asli, kata Master Tongtian perlahan, tetapi barang palsu adalah barang palsu, jika kamu berani mencuri barang-barangku, kamu akan mati. Ah Huo juga menunjukkan sedikit. Ganas tersenyum, aku paling benci selingkuh. Melihat keduanya terjebak di sini, setelah Fuxi mengerutkan kening, dia merasa lega. Lagi pula, jika Anda tidak dapat melarikan diri, lebih baik bertarung cepat. Palsu, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan palsu yang sebenarnya. Fuxi melirik Master Tongtian, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah disk gosip muncul di tangannya. Dia melemparkan cakram gosip itu ke langit, dan cakram gosip itu tumbuh tertiup angin, berubah menjadi cakram gosip besar yang melayang di udara. Saat cakram gosip berputar, aura Fuxi juga sangat berubah. Bahkan saat melawan Ji Xuanyuan, Fuxi tidak mengorbankan seluruh kekuatannya. Sekarang menghadapi keberadaan yang lebih kuat dari dirinya, Fuxi tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Bayangan Wa di tubuh Nuwa juga meroket,
dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar energi menyerang Tongtian Jiaozu dan Ah Huo pada saat bersamaan. Meskipun energi Waying ini sangat menakutkan, kecepatannya tidak cepat, setidaknya mereka dapat dengan mudah dihindari dengan kecepatan Master Tongtian dan Ah Huo. Ho! Ho! Master Tongtian dan Ah Huo melompat-lompat, menghindari pancaran energi dan bergegas menuju Nuwa. Anda berjuang mati-matian sekarang, dan sekarang Anda berjuang bersama untuk saat ini. Tapi sebelum mereka mendekat, bayangan besar tiba-tiba muncul di atas, dan ekor melengkung besar dengan jarum beracun menamparkan Master Tongtian dan Ah Huo dengan keras. Tubuh asli Dewa Jahat masih ratusan ribu mil jauhnya, tinggal bersama orang-orang di kapal hitam. Setelah melahap Gui King, dia terus mengeksplorasi dirinya sendiri. Dia dapat merasakan keberadaan dunia ibu, tetapi dunia ibu tidak menanggapinya, dan kekuatan yang ada tidak dapat mendukungnya untuk menggunakan kekuatan dunia ibu, sehingga mengurungnya dalam satu keadaan. Meski hanya mengandalkan satu keadaan, efektivitas tempur Dewa Jahat bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Dia tidak hanya dapat memblokir Nuwa secara akurat, tetapi dia juga dapat menghadapi keberadaan yang begitu kuat dengan inkarnasi tembok batas. Tidak cukup mencari kematian. Denganmu, kamu tidak bisa membunuhku, ejek roh jahat itu. Jika junior lain dari umat manusia menghadapi Fuxi, meskipun mereka memiliki keunggulan unik, kesombongan mereka akan berkurang 8 atau 9 poin. Tapi Dewa Jahat adalah orang yang tak kenal takut, bahkan Kaisar masih belum ada di matanya. Maka kamu akan mati. Boom! Segel 8 trigram tiba-tiba meledak di tubuh Dewa Jahat, disertai dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Tubuh kuning Dewa Jahat itu bergetar, dan pada saat yang sama, seluruh tembok batas yang tersisa di Lihuzu juga bergetar, dan itu benar-benar menerima pukulan Fuxi. Melihat pemandangan ini, wajah Fuxi tiba-tiba menjadi gelap. Dewa Jahat, seperti Gui King, dapat mentransfer kekuatan ke dinding batas. Tapi dibandingkan dengan Gui King, metode Dewa Jahat jauh lebih pintar. Ketika Gui King mentransfer kekuatannya, dia hanya dapat sepenuhnya mentransfer kekuatan yang diterima ke tempat tertentu di dinding batas, sehingga Fuxi dapat langsung meledakkan lubang besar dari dinding batas dengan satu pukulan. Tapi transfer Dewa Jahat tampaknya mampu mendistribusikan kekuatan secara merata ke setiap bagian dari seluruh dinding batas. Meskipun dinding batas telah diledakkan dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, masih ada jarak yang cukup jauh dari dinding batas tanpa cedera. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang tersebar di setiap bagian dinding batas, itu menjadi sangat lemah, dan Dewa Jahat dapat dengan mudah menahan tinju Fuxi. Fuxi tidak tahu mengapa Dewa Jahat tiba-tiba muncul dan memiliki kemampuan Gui King, tetapi tidak ada keraguan bahwa anak ini menggunakan kemampuan ini jauh lebih baik daripada Gui King. Seharusnya tidak mudah memikirkan kematianku, tapi seharusnya lebih mudah memikirkan kematianmu. Dewa Jahat itu berkata sambil mengulurkan tangannya dan meraih tombak transparan kuning di tangannya. Faktanya, setelah Dewa Jahat bergabung dengan Gui King, kapal hitam itu tidak memerintahkan Dewa Jahat untuk mencegat Nuwa dan Fuxi. Tindakan Dewa Jahat sekarang sepenuhnya di luar pertimbangannya sendiri. Di satu sisi, dia masih mencintai Luo Zeng, dan di sisi lain, dia masih ingin membalas pembunuhan yang terjadi sebelum Hunyuan Great World. Dengan karakter Dewa Jahat, Fuxi tidak akan pernah melupakan hal yang awalnya mempermalukannya. Sekarang Fuxi dan Nuwa dikejar dan dibunuh oleh pemimpin kultus Tongtian, Dewa Jahat secara alami akan menyelesaikan perseteruan lama dan baru bersama. Menghadapi Dewa Jahat yang datang membawa senjata, Fuxi mengulurkan telapak tangannya lagi. Ledakan, diiringi dengan segel gosip yang muncul di permukaan Dewa Jahat, pukulan Fuxi meledak pada Dewa Jahat itu lagi. Setelah Dewa Jahat menahan pukulan Fuxi, dia tidak mentransfer kekuatan pukulan ke dinding batas, tetapi langsung memindahkannya ke ekor tombak. Tombak itu awalnya ditujukan ke Fuxi, dan ketika kekuatannya ditransfer, itu sepenuhnya terkonsentrasi di ujung tombak. Ratusan ribu kekuatan ilahi Fuxi menghantam ujung senjata seperti palu godam, Dewa Jahat itu bahkan tidak melakukan gerakan melempar, dan tombak di tangannya meledak ke arah depan Fuxi dengan kecepatan luar biasa. Fuxi tidak menyangka pukulannya akan ditukar dengan tembakan langsung. Ketika dia mulai menghindar, sudah terlambat, dan tombak itu menembus langsung ke dada kanannya, meninggalkan lubang besar. Dewa Jahat itu mengulurkan tangannya dan bergerak, dan tombak itu terbang kembali ke tangannya, ujung tombak itu masih mengarah ke Fuxi, dengan senyum samar di wajahnya. Selama Fuxi berani bergerak, tombak itu pasti akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar, menyerang perisainya sendiri dengan tombaknya sendiri, perasaan ini masih sangat bagus. Pada saat ini, mata Nuwa berkedip sedikit, seolah memikirkan sesuatu,
dia datang ke sisi Fuxi dalam sekejap dan merebut Luo Zeng dari belakangnya. Kemudian sosok Nuwa melintas lagi, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Dewa Jahat, dan Nuwa mengangkat Luo Zeng tinggi-tinggi dan menabrak Dewa Jahat itu. Jarak antara Dewa Jahat dan Nuwa sangat dekat, dan ketika dia melihat Nuwa menyerangnya, dia tidak mengelak atau menghindar, tetapi mengarahkan senjatanya ke Nuwa. Kekuatan permaisuri Nuwa ditransfer ke tombak, dan tombak tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada Nuwa. Dewa Jahat bahkan mengira permaisuri Nuwa hanya mengintimidasi dirinya sendiri, dan dia tidak berani menyerang dirinya sendiri sama sekali. Tetapi ketika tubuh Luo Zeng bersentuhan dengan Dewa Jahat dan tombak, keduanya melunak dengan cepat dan berubah menjadi cairan kuning, dan pada saat yang sama, cairan kuning ini dengan cepat diserap oleh Luo Zeng. Faktanya, cairan kuning ini adalah sejenis energi, dan dinding batas yang sangat besar dibangun oleh energi ini dan hukum ruang, intinya, dinding batas sepenuhnya dibangun dari energi. Tubuh fisik Luo Zeng tidak pilih-pilih, selama tingkat energinya tidak terlalu rendah, pada dasarnya dibutuhkan segalanya. Di bawah kontak seperti itu, avatar Dewa Jahat, termasuk tombak yang sangat kental, benar-benar tertelan. Ayo pergi. Nuwa kembali menatap Fuxi dengan jijik. Fuxi terkadang terlalu ceroboh, jika dia datang dengan persiapan sekarang, dia bisa memblokir tembakan itu dengan Luo Zeng. Fuxi mengangkat bahu tak berdaya, dan hendak berangkat dengan Nuwa lagi. Tetapi ketika keduanya baru saja akan meninggalkan Li Huzu, ada fluktuasi spasial dari kiri dan kanan di depan, dan kemudian Ah Huo dan pemimpin Tongtian keluar dari lorong luar angkasa. Dua orang palsu itu terlihat sedikit mirip dengan yang asli, kata Master Tongtian perlahan, tetapi barang palsu adalah barang palsu, jika kamu berani mencuri barang-barangku, kamu akan mati. Ah Huo juga menunjukkan sedikit ganas tersenyum, aku paling benci selingkuh. Melihat keduanya terjebak di sini, setelah Fuxi mengerutkan kening, dia merasa lega. Lagi pula, jika Anda tidak dapat melarikan diri, lebih baik bertarung cepat. Palsu. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan palsu yang sebenarnya. Fuxi melirik Master Tongtian, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah disk gosip muncul di tangannya. Dia melemparkan cakram gosip itu ke langit, dan cakram gosip itu tumbuh tertiup angin, berubah menjadi cakram gosip besar yang melayang di udara. Saat cakram gosip berputar, aura Fuxi juga sangat berubah. Bahkan saat melawan Ji Xuanyuan, Fuxi tidak mengorbankan seluruh kekuatannya. Sekarang menghadapi keberadaan yang lebih kuat dari dirinya, Fuxi tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Bayangan Wa di tubuh Nuwa juga meroket, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar energi menyerang Tongtian Jiaozu dan Ah Huo pada saat bersamaan. Meskipun energi Wa Ying ini sangat menakutkan, kecepatannya tidak cepat, setidaknya mereka dapat dengan mudah dihindari dengan kecepatan Master Tongtian dan Ah Huo. Ho! Master Tongtian dan Ah Huo melompat-lompat, menghindari pancaran energi dan bergegas menuju Nuwa. Anda berjuang mati-matian sekarang, dan sekarang Anda berjuang bersama untuk saat ini. Tapi sebelum mereka mendekat, bayangan besar tiba-tiba muncul di atas, dan ekor melengkung besar dengan jarum beracun menamparkan Master Tongtian dan Ah Huo dengan keras. Kemunculan ekor raksasa ini sangat mendadak, dan pada saat Ah Huo dan Master Tongtian bereaksi, sudah terlambat untuk mengelak. Boom! Setelah menyapu dengan satu ekor, Master Tongtian dan Ah Huo sama-sama menahan tekanan yang luar biasa dan terhempas jauh ke dalam tanah. Monster besar yang melayang di langit adalah Ji. Saat Ji maju, dia dikirim ke tempat terpencil yang kacau oleh Kong, dan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Li Huzu, dan setelah kembali, itu membantu Fuxi dan Nuwa menghindari bencana. Ayo pergi, aku akan menangani mereka. Suara Ji terdengar seperti guntur. Aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya sendiri, kata Fuxi. Bagaimana mungkin? Ji memandang Fuxi dengan aneh. Ia tidak tahu bahwa Kong tidak memiliki kesempatan untuk melawan karena kecerobohannya, dan langsung ditangkap oleh pemimpin Tongtian. Begitu selesai berbicara, rasa sakit yang tajam datang dari ekornya. Wow, sinar api hitam dan merah keluar dari permukaan ekor, membentuk garis api di sekitar ekor. Kecepatan garis api ini menyebar jauh melampaui imajinasi Ji. Saat Ji bereaksi, ekor besar langsung terbakar oleh garis api ini. Pada saat yang sama, sosok Ah Huo mulai tumbuh dengan cepat, berubah menjadi raksasa api yang sangat besar, wajah aslinya yang tak tertandingi tidak lagi terlihat, dan suara seperti guntur datang dari wajah besar itu. Saya tidak menyangka. Kunjungan akan menyebabkan masalah besar, jika itu masalahnya, mari kita selesaikan sekaligus. Kunjungan Master Tongtian telah dipersiapkan sejak lama, dan kunjungan Ah Huo adalah rencana alternatif Ji Xuanyuan,
Ji Xuanyuan sendiri sangat menentang itu cara menempati tubuhnya turun. Namun karena situasinya berubah, Ji Xuanyuan tidak bisa menolak dan akhirnya memilih untuk berkompromi, sehingga kedatangan Ah Huo tergesa-gesa, dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak masalah yang datang silih berganti. Kecelakaan berturut-turut akhirnya menghabiskan kesabaran Ah Huo, dan dia ingin menyelesaikan semua masalah sekaligus. Takut, garis api yang terang muncul di kejauhan, dan garis api menyebar, seolah-olah tidak ada di luar angkasa, dan kecepatannya benar-benar melebihi imajinasi orang. Dalam sekejap mata, lingkaran ini menutupi setengah dari Li Huzu, dan bahkan sebagian dari Dong Zuzu di sisi Li Huzu. Penghancuran unsur, biarkan semuanya di sini menghilang. Ah Huo merentangkan bahunya dan meraung ke arah langit. Petir biru es berputar-putar di sekitar Ah Huo, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, memilah seluruh dunia setelah kilat, api seperti awan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, diikuti oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun, pistol es kaki mendarat seperti tetesan air hujan. Ah Huo sendiri adalah roh api, atau kumpulan roh api yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, anggota klan Yuanling yang telah mencapai level Ah Huo dapat menggunakan tangan mereka sendiri untuk melakukan penghancuran elemen. Energi elemen apapun di area ini akan menjadi panik. Hancurkan semua yang ada dalam jangkauan. Ini adalah salah satu kekuatan gaib terkuat dari klan Yuanling. Ide Ah Huo sangat sederhana. Tubuh fisik Luo Zeng dapat menyerap hampir semua energi. Bagaimanapun, Luo Zeng tidak dapat dibunuh. Penghancuran elemen dapat memusnahkan semua orang yang tidak relevan. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Tongtian langsung menjadi sangat jelek. Apakah Ah Huo ini benar-benar orang gila? Keluarga umum Yuanling jarang menggunakan penghancuran unsur. Keluarga Yuanling bukanlah darah dan daging, mereka semua adalah makhluk yang dibentuk oleh unsur-unsur, dan penghancuran unsur-unsur sama dengan memakan darah dan daging mereka sendiri, dan efek sampingnya bisa dibayangkan. Dalam ruang lingkup penghancuran unsur, Sabi adalah yang terbesar dan menanggung bebannya. Pada awalnya, Ji tidak dianggap serius. Meskipun kekuatan penghancuran unsur ini mencengangkan, setelah alam abadi menggunakan darahnya sendiri secara ekstrim, mudah untuk menyadari kekuatan ini. Ia berpikir bahwa penghancuran unsur hanya pada tingkat yang sama dengan penghancur 9 matahari. Mengandalkan kemampuan penyembuhannya yang tak tertandingi, tidak ada gunanya bahkan jika 10 kaisar meledak menjadi 9 matahari untuk menghancurkan dunia. Tapi ketika putaran api pertama menghanguskan dirinya sendiri, Ji menyadari ada yang tidak beres. Cangkang hitamnya yang keras sangat kuat, tetapi ketika nyala api menyala, permukaannya dengan cepat retak dan bahkan terbakar. Untungnya, nyala api baru saja lewat, tetapi kilat yang mengikutinya seperti cacing tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menggali ke dalam tubuh, mendatangkan malapetaka di dalamnya, tubuhnya yang besar. Lampu hijau lembut dilepaskan dari tubuh Ji, dan luka di permukaan tubuh di dalam tubuh dengan cepat diperbaiki, bahkan ekor yang dipotong oleh Ah Huo kembali ke keadaan semula. Tapi penghancuran elemen adalah serangan terus-menerus menurut temperamen Ah Huo, dia tidak akan berhenti sampai semua yang ada di area ini musnah. Ukuran yang lebih besar pasti akan menarik lebih banyak serangan. Setelah menyadari hal ini, sosok Ji mulai menyusut dengan cepat, berubah menjadi kalajengking hitam seukuran manusia, dan bergegas menuju Ah Huo. Ji, sebagai dewa kekacauan kuno yang mengendalikan kebenaran kehidupan, memiliki 3 kemampuan untuk menciptakan kehidupan dan 3 kemampuan untuk membunuh kehidupan, dan ketiga kemampuan untuk membunuh kehidupan ini semuanya beracun. Namun, racun jenis ini sama sekali berbeda dari racun pada umumnya. Pada saat ini, 2 warna kuning dan hijau bersinar di ekor Ji. Jenis racun ini disebut racun analisis, oleh Ji. Racun semacam ini tidak hanya dapat meracuni makhluk hidup, tetapi juga meracuni zat apapun. Selama zat tersebut disusupi ke dalam racun analisis, ia akan terurai oleh racun ini, bahkan hal-hal yang tidak berbentuk seperti jiwa dan energi. Meski Ah Huo telah berubah menjadi api besar, Ji masih memiliki cara untuk menganalisanya. Tapi sebelum Ji bisa mendekati Ah Huo, energi penghancuran elemen yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Ji seperti badai salju, memaksa Ji mundur dengan mantap. Master dari Sekte Tongtian begitu kuat sehingga dia mengorbankan Panji 6 jiwa lebih awal, dan pada saat yang sama berdiri pedang Qingping di depannya, dan juga memiliki gunting emas di tangannya. Gunting itu digulung oleh naga, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah senjata ajaib lain dari Master Tongtian, Golden Jiao Scissors. Gunting naga emas ini dapat memotong hampir semua hal, tetapi setiap badai energi yang mendekat akan dihancurkan oleh salah satu guntingnya. Namun, kekuatan penghancuran elemen secara bertahap meningkat,
dan pemimpin Tongtian masih dapat menahannya sekarang, tetapi karena penghancuran elemen terus menjadi lebih kuat, jika Anda ingin sepenuhnya menolaknya, Anda mungkin harus membayar sejumlah harga, dan biaya ini umumnya tidak mau dibayar oleh Tuhan Katolik. Yang paling memalukan adalah Nuwa dan Fuxi. Meskipun mereka berkelompok, kekuatan mereka relatif lemah. Satu-satunya keuntungan mereka adalah Luo Zeng di tangan mereka. Fuxi berdiri di depan Nuwa, dan mendorong Luo Zeng di depannya, dan Nuwa menyebarkan penghalang melingkar dengan Hua Ying untuk memblokir mereka berdua. Dia terus memutar arah, menggunakan Luo Zeng untuk memblokir energi unsur itu sebanyak mungkin. Serangan bisa datang dari segala arah, dan akan ada ikan yang lolos dari jaring. Hanya saja ada sedikit kesalahan, dan kekuatan penghancuran unsur menghantam penghalang dan penghalang itu hancur. Dikelilingi oleh krisis seperti itu, Nuwa juga memusatkan perhatiannya. Ketika penghalang itu hancur, Nuwa akan langsung menyebarkan penghalang lain. Penghalang berwarna merah darah ini tampak rapuh seperti kulit telur saat ini, tetapi pernah dikenal sebagai surga terbungkus merah terkuat di dunia ibu. Tapi pesona kedua baru saja dibuka, dan itu hanya sedikit memblokir nyala api, tapi masih pecah sebagai tanggapan. Tanpa ragu-ragu, Nuwa membuka penghalang ketiga, keempat. 6 berturut-turut, nyaris menghalangi energi yang berkerumun. Nyatanya, Nuwa hanya memblokir sebagian kecil, dan sebagian besar kekuatan penghancur unsur diserap oleh Luo Zeng yang melambai. Maju dan dekati tepi area ini, kata Nuwa. Fuxi langsung mengerti apa yang dimaksud Nuwa, dan menyeret Nuwa ke satu sisi, dengan cepat mendekati tepi area ini. Setelah Nuwa dan Fuxi sedekat mungkin ke tepi, mereka menempatkan Luo Zeng di depan. Kekuatan penghancur unsur hanya dapat mengalir dari satu arah, dan secara alami akan diserap oleh Luo Zeng. Keduanya mengandalkan Luo Zeng untuk membuat area aman kecil di area ini. Ah Huo secara alami memperhatikan hal ini, tetapi lawan utamanya bukanlah kedua orang ini, tetapi Master Tongtian dan Dewa Kekacauan Kuno Ji. Kalian semua menunjukkan kemampuan kalian, mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Suara Ah Huo bergema. Ada 7 tingkat kekuatan penghancur unsur, dan Ah Huo telah menyesuaikan kekuatannya ke tingkat ketiga. Kecuali pemimpin Nuwa, Fuxi, Luo Zeng, Ji dan Tongtian, tidak ada makhluk hidup di area ini, dan segala sesuatu di ruang angkasa terkoyak oleh elemen manik gigi keempat. Wow! Tanda seru. Pilar angin besar berputar di tengah ruang, disertai dengan kilat dan nyala api. Ketika nyala api berputar dengan angin, melihat ke bawah dari atas, itu tampak seperti mata api yang besar. Ketika api ini menyerbu ke arah Ji, karapas hitam berlapis-lapis mulai tumbuh di permukaan tubuh Ji. Dan karapas ini berlapis di atas satu sama lain, saling pas. Karapas semacam ini dapat sangat memblokir efisiensi penghancuran unsur, dan melindungi tubuh Sabi di dalamnya. Master Tongtian memiliki wajah yang tenang, dan gunting naga emas di tangannya retak, menghancurkan semua gunting energi yang mendekat. Gigi kelima. Setelah penghancuran elemen diaktifkan ke gigi kelima, tubuh besar Ah Huo menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Ah Huo datang melalui Ji Xuanyuan, dan dia tidak hanya memakan dirinya sendiri, tetapi juga Ji Xuanyuan sekarang. Penghancuran unsur telah dikorbankan, Ah Huo tidak berniat menyerah, kecuali dia membakar bersih orang-orang ini, menyerah. Nuwa dan Fuxi hampir meringkuk bersama, dan Luo Zeng adalah kanopi yang melindungi angin dan hujan. Kekuatan penghancuran unsur setelah tingkat kelima terlalu menakutkan, jika tidak ada Luo Zeng, Nuwa dan Fuxi tidak dapat mendukung 5 nafas di lingkungan ini belum lagi mereka berdua, bahkan Ji dan pemimpinnya dari Tongtian sudah sangat melelahkan. Jika wanita ini mengorbankan 6 atau bahkan 7 roda gigi, seberapa mengerikankah kekuatan penghancur unsur ini? Saya khawatir saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat Ji memikirkan hal ini, dia mendengar suara dingin Ah Huo bergema, gigi ke-6. Di bawah gigi ke-6, kekuatan penghancur unsur telah mencapai level lain. Ah Huo jelas tidak bisa menahannya terlalu lama, dan tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat. Tapi dia tidak bisa bertahan lama, dan sisa waktunya hanya akan lebih singkat. Retakan. Petir tipis menembus ke dalam tubuh Ji, petir yang tampaknya biasa ini menjadi sangat berlebihan di bawah penghancuran elemen. Petir dengan mudah menembus kulit berlapis-lapis Ji, dari belakang Ji mundur. Pemimpin gereja Tongtian juga terlihat sangat malu, meskipun dia mengandalkan beberapa senjata sihir yang menentang surga untuk mendukungnya. Begitu Ah Huo menyalakan gigi ke-7, situasinya akan menjadi sangat kritis. Kekuatan ledakan berbagai elemen mengalir ke tubuh Luo Zeng seperti air pasang. Kekuatan elemen-elemen ini adalah energi paling dasar, dan di bawah pengelolaan klan Yuanling selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, elemen-elemen dasar juga telah berkembang menjadi banyak kategori berbeda.
Misalnya, tubuh Ah Huo terbentuk dari puluhan api, jadi setelah Luo Zeng menyerap sepertiga dari Ah Huo, lebih dari 30 berkas cahaya langsung menyebar dari peta. Dan penghancuran elemen adalah Ah Huo meminjam kekuatan orang Yuanling lainnya, dan setiap elemen mencakup sekitar 30 hingga 40 jenis. Di pengadilan abadi dewa, peta di bawah cawan suci mulai meluas secara serempak, tetapi kali ini ada lebih dari 130 berkas cahaya yang meluas pada saat yang sama. Setelah patung-patung di 4 pilar saling bertukar pandang, mereka terdiam beberapa saat, apa yang terjadi sebelumnya tidak bisa lagi diukur dengan akal sehat. Tapi perubahan pada peta melebihi ekspektasi mereka berulang kali, yang masih membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tingkat ketujuh. Setelah menggunakan tingkat ketujuh penghancuran unsur, Ah Huo tidak bermaksud untuk merasa kasihan pada Ji Xuanyuan. Setelah melepaskan kekuatan seperti itu, kekuatan Ah Huo sendiri akan rusak parah, dan akhir Ji Xuanyuan akan seimbang lebih tragis lagi, sulit untuk mengembalikan tubuhnya yang utuh. Tetapi tepat ketika Ah Huo hendak menyalakan gigi ketujuh, pemimpin Tongtian tiba-tiba melintas, dan sebuah balok muncul di depannya, dan pada saat yang sama, sebuah balok muncul di dalam tubuh Ah Huo, dan pada saat yang sama, ada blok lain yang dikelilingi oleh keheningan. Mengubah 3 ruang menjadi 1 juga merupakan kekuatan magis dalam kebenaran ruang. Baru saja, Master Tongtian masih memiliki sikap bergabung dengan Ah Huo untuk saat ini, tapi sekarang dia harus menggunakan kekuatan Ji, dan saat Ji dikelilingi oleh kubus, dia sudah muncul di tubuh Huo, dan itu tidak ragu-ragu, telah menembus blok dengan keras dan menikam Ah Huo. Energi kuning dan hijau menyebar dengan cepat di tubuh Ah Huo. Racun analisis sangat efektif pada tubuh jiwa dan tubuh energi, tetapi tidak begitu efektif pada makhluk hidup dengan entitas. Racun analisis dengan gila-gilaan menyebar ke bawah, dan tubuh besar Ah Huo yang menyala-nyala dengan cepat hancur, runtuh, dan menghilang. Kamu. Ah Huo tidak menyangka bahwa Master Tongtian dapat mengirim Ji langsung ke sisinya, dan dia tidak menyangka bahwa racun analisis dari Dewa Kuno yang kacau itu begitu mematikan. Racun analisis telah menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat, dan benar-benar membusuk setelah itu. Ketika racun analisis menyebar di kepala Ah Huo akhirnya menyadari bahwa situasinya telah berakhir, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebuah bola mata emas terbang ke langit, dan kemudian menghilang seketika. Saat berikutnya, bola mata emas muncul di depan Senong. Setelah bola mata emas muncul, tubuh Pang Kemping terbentuk di sekitar bola mata emas. Itu adalah Ji Xuanyuan yang telah lama ditempati oleh Ah Huo. Setelah bola mata emas pergi, tubuh besar Ah Huo menghilang dalam sekejap, dan kekuatan destruktif elemen ruang gagal mencapai tingkat ketujuh, kekuatan mulai melemah dan menghilang terus-menerus, dan akhirnya semuanya menjadi tenang. Sabi telah berubah menjadi kepompong oval untuk melindungi dirinya selama penghancuran unsur. Permukaan kepompong daging benar-benar hangus dan berkarbonisasi. Setelah penghancuran elemen berhenti, bagian yang hangus retak, dan tubuh yang lembut muncul lagi dari kepompong permukaan tubuh ini dengan cepat mengeras kembali, berubah menjadi cangkang hitam mengkilap. Tampaknya Ji telah kembali normal, tetapi pada kenyataannya, di bawah erosi kekuatan penghancur elemen, Ji juga telah banyak ditarik, dan sudah sangat lemah. Tidak jauh, Master Tongtian berada dalam situasi yang lebih baik, dia dapat mengandalkan beberapa senjata ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Master Tongtian masih perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengunci kosong dengan kunci yang menusuk hati. Kekuatan yang dikonsumsi oleh kunci penusuk jantung pada awalnya dapat diabaikan, tetapi pemimpin Tongtian menghabiskan banyak energi dalam penghancuran elemen, dan sekarang bukanlah tugas yang mudah untuk mempertahankan kunci penusuk hati. Jadi secara keseluruhan, Master Tongtian tidak lebih baik dari Ji. Di kejauhan, setelah Nuwa mencabut alam langit merah terjerat, kedua orang itu perlahan muncul dari belakang Luo Zeng. Fuxi menghela nafas berat, sudut matanya masih bergetar. Kekuatannya untuk mendorong letusan segel 8 trigram dapat dikatakan sebagai yang terkuat di dunia ibu, dan dia pikir dia telah mengalami pasang surut di Sanxingtian. Tapi barusan ketika penghancuran elemen datang, Fuxi lah yang terkejut. Cakupan kekuatan penghancur unsur ini mungkin tidak besar, sekitar setengah dari negara bagian, tetapi energi gelisah di negara bagian itu jauh di luar imajinasi Fuxi. Apakah ini kekuatan dari klan Yuanling itu? Ayo pergi. Setelah Nuwa melihat ke kejauhan, dia menarik Fuxi untuk melakukan teleportasi besar, dan setelah membuka saluran luar angkasa, mereka berdua masuk ke dalamnya. Melihat keduanya melarikan diri dengan tergesa-gesa, Tuan Tongtian tersenyum tipis, dan hendak segera mengikuti. Ah Huo yang paling merepotkan telah hilang, dan Ji sangat lemah, semuanya berada di bawah kendalinya, tiruan Nuwa dan Fuxi hanyalah dua tikus. Wosh!
Tepat ketika tubuh Master Tongtian bergerak, ekor Ji menusuk Master Tongtian dengan keras. Jarum beracun di ekornya bersinar dengan lampu hijau, yang jelas merupakan serangan lain. Agak beracun. Pemimpin Tongtian, yang membelakangi Ji, tiba-tiba menoleh, dan pada saat yang sama dia menunjukkan senyuman, lampu hijau melintas, tepat mengenai ekor Ji. Retak, ekornya dipotong lagi. Saat lampu hijau memotong ekor Ji, api hitam lainnya menyebar ke Ji. Sungguh merepotkan untuk membunuh Chaos Ancient God, terutama keberadaan seperti Ji dengan vitalitas yang tak tertandingi. Tapi di balik punggung api hitam, cukup bagi Ji untuk minum sepanci, setidaknya bisa menampung Ji. Menghadapi api hitam yang mengamuk, Ji tidak punya pilihan selain menumbuhkan lebih banyak jaringan tubuh untuk mengisolasi bencana hitam yang tidak dapat dipadamkan ini, dan memang tidak memiliki cara untuk mengejar pemimpin Tongtian. Tetapi pemimpin Sekte Tongtian melarikan diri ke saluran luar angkasa, dan mengikuti Nuwa dan Fuxi dari dekat. Di dinding perbatasan tidak jauh dari situ, sosok dewa jahat memadat lagi. Tombak dan tubuh yang dia padatkan dengan dinding batas telah menghilang dalam penghancuran elemen. Dia melihat Fuxi membawa Luo Zeng pergi dari Li Huzu, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Dalam pemikiran Fuxi, akan lebih baik bagi semua orang dalam penghancuran unsur untuk membunuh satu sama lain, dan pada akhirnya dia akan muncul untuk melahap semua orang ini, termasuk pemimpin Tongtian. Sayang sekali angan-angan saya tidak berhasil, dan sekarang bahkan Luo Zeng telah melarikan diri. Dewa jahat tidak jelas apakah pemimpin Tongtian bersedia melahap Luo Zeng sendiri. Jika pemimpin Tongtian menangkap Luo Zeng sendiri, dia mungkin tidak memberikan Luo Zeng untuk ditelan sendiri. Apa yang membuat dewa jahat itu. Bahkan yang lebih tertekan adalah pengaruhnya saat ini hanya di kejauhan Li Huzu, tubuh yang dibentuk oleh tembok pembatas akan runtuh setelah meninggalkan Li Huzu, jadi dia tidak bisa mengusirnya. Dalam kegelapan, Luo Zeng melihat semakin banyak titik terang seperti gunung-gunung itu, dan mereka semakin dekat dan dekat dengannya. Pada awalnya, titik cahaya di pegunungan ini tidak beraturan, tetapi seiring bertambahnya jumlah titik cahaya, dia secara bertahap menemukan bahwa titik cahaya ini sepertinya menyampaikan semacam informasi. Di titik cahaya yang paling dekat dengannya, ada energi kekerasan yang berkumpul. Selama kesadaran Luo Zeng menyentuh titik cahaya, akan ada sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah ada semacam api yang dipenjara di dalamnya. Titik cahaya di paling kiri terkondensasi dengan suhu yang sangat rendah, dan akan membeku jika mendekat. Energi yang terkandung dalam bintik-bintik cahaya ini sangat primitif dan murni, bukan energi murni, melainkan bawaan makhluk. Sejak Luo Zeng dipenjara dalam kegelapan ini, bintik-bintik cahaya ini telah meningkat, dan kecepatan peningkatannya cepat dan lambat, kadang-kadang ada beberapa, dan kadang-kadang ada lusinan. Hal yang paling dibesar-besarkan belum lama ini, ada hampir 100 lebih dalam sekejap. Banyak. Pada awalnya, Luo Zeng tidak dapat mengetahui hukumnya, tetapi karena jumlah titik cahaya meningkat, hukum tersebut terungkap. Beberapa titik cahaya mengandung kekuatan ruang dan waktu, dan titik cahaya yang terhubung juga memiliki atribut yang sama, dan partikel titik cahaya dari atribut yang sama pada dasarnya tersusun rapi. Ada jarak antara titik-titik cahaya yang diatur bersama. Luo Zeng berspekulasi bahwa titik cahaya lain dengan energi serupa seharusnya tidak menyala. Apakah perlu menyalakan semua titik cahaya sebelum saya dapat meninggalkan ruang gelap ini? Tapi apa dasar cahaya itu menyala? Apakah itu benar-benar acak karena keberuntungan, atau apakah itu membutuhkan kesadaran diri? Setelah memasuki ruang gelap ini, saya sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya bisa menunggu di sini dengan tenang. Di pengadilan abadi dewa, setelah keempat patung perunggu mengalami keheningan, mereka memulai diskusi yang memanas. Sudah ada 186 berkas cahaya. Apakah kamu ingat legenda yang pernah beredar di Istana Abadi Tuhan? Tanya burung perunggu kepada kera. Ketika pancaran cahaya melebihi setengahnya, apakah garis keturunan asli akan otomatis lengkap? Tanya Monkey balik. Ya, aku ingat. Memang ada legenda seperti itu. Hanya saja hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada saat itu, dan legenda itu hanya bisa menjadi legenda. Pria perunggu itu berkata dengan sedikit bersemangat. Nyatanya, burung perunggu baru saja menanyakan pertanyaan ini, dan patung perunggu lainnya sangat bersemangat. Pada saat itu, hanya ada sedikit makhluk yang memenuhi syarat untuk memasuki cawan suci, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu menerangi lebih dari selusin berkas cahaya di peta. Ketika setengah dari berkas cahaya dinyalakan, yaitu ketika 187 berkas cahaya dinyalakan, berkas cahaya yang tersisa akan selesai. Sekarang hanya ada satu berkas cahaya yang hilang. Bagaimana jika legenda itu benar? Seberapa kuatkah darah asli dari tubuh yang sempurna? Gagasan empat patung perunggu sekarang sangat bersatu,
jika Anda dapat melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, itu akan bermanfaat untuk dihancurkan. Saat ini, Fuxi dan Nuwa masih berlari liar di saluran luar angkasa bersama Luo Zeng. Meskipun Nuwa memadatkan Yunling Guangfan lagi, butuh waktu untuk mempercepat layar ringan, dan pemimpin Tongtian telah menyusulnya selama akselerasi. Pedang Qingping menembus ruang tanpa suara, dan sinar lurus cahaya hijau datang dari kehampaan dan menghantam layar cahaya Yunling tepat waktu. Wow, layar Yunling Guang seperti layar robek, dengan lubang besar di tengahnya, dan itu runtuh dari dalam keluar. Nuwa dan Fuxi baru saja melaju ke depan, tapi sekarang mereka berhenti tiba-tiba. Kemampuan kedua orang palsu itu tidak buruk, kata pemimpin Tongtian dengan santai, tapi itu dia. Fuxi yang asli sendiri juga merupakan sosok yang membuat pemimpin Tongtian takut, tapi itulah yang asli. Selain itu, setelah bergabung dengan klan Wukong, kekuatan guru kultus Tongtian telah membuat kemajuan besar, dan alam abadi biasa adalah eksistensi yang langsung terbunuh di depannya. Fuxi saat ini, bahkan dewa sejati, bukanlah tandingannya, apalagi yang palsu di depannya. Namun kegigihan kedua penipu ini masih melebihi ekspektasi pemimpin Tongtian. Master Sekte Tongtian mengangkat pedang Qingping, dan ujung tajamnya melesat ke langit, dan aura tajam yang menembus segalanya mekar dari tubuh utama Sekte Tongtian, dan aura itu cukup untuk menembus langit dan bumi. Saat Master Tongtian mengayunkan pedangnya, segel gosip menyelimutinya. Kecepatan pukulan Fuxi sangat cepat, selama segel 8 trigram muncul, lampu tinju akan datang bersamaan. Sebelum pemimpin Tongtian bisa bereaksi, tinju menakutkan Fuxi sudah mendarat di atasnya. Boom! Tidak dapat membela diri, Master Tongtian langsung diusir. Guayin, kekuatan tak terbatas. Hah! Pelat gosip di atas kepala Fuxi berputar-putar, dan segel gosip besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan di tubuh pemimpin Tongtian. Pada saat ini, Fuxi tampak seperti binatang buas yang bergegas menuju mangsanya, setiap otot di tubuhnya membengkak, dan sepasang tulang belikat menonjol tinggi, seperti sayap pendek. Kekuatan tak terbatas adalah salah satu keterampilan rahasia Fuxi untuk mendorong disk gosip meledak. Menggunakan disk gosip untuk memeras darahnya sendiri, dia dapat mengerahkan kekuatan 3 kali lipat dalam waktu singkat. 10 jari Nuwa saling terkait satu sama lain, kecemerlangan merah mengalir, dan cahaya berharga yang tak terhitung jumlahnya bersinar di ujung jarinya. Chen Hua tidak punya wajah. Sosok hitam lain muncul di sisi lain pemimpin Tongtian. Sosok hitam itu tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi bentuk, napas, dan gerakannya sama dengan Fuxi. Itu adalah sosok tak berwajah tubuh. Inilah fungsi Faceless Dust Painting, menciptakan bayangan cermin lengkap dalam jarak tertentu. Bayangan cermin memiliki 100% kekuatan tubuh, yang berarti lukisan debu tanpa wajah menggandakan kekuatan serangan Fuxi. Udara terasa berat selama sekitar 1 tarikan napas, dan gerakan Fuxi juga sedikit berhenti, dan kemudian tangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan menabrak pemimpin Tongtian dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Gambar cermin Fuxi yang dibuat oleh Dust Painting Faceless juga mengayunkan tinjunya pada frekuensi yang sama. Bum 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 bum, lampu tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak ketika mereka menyentuh segel Bagua, dan gelombang udara yang dihasilkan merobek ruang sekitarnya, dan kemudian menghancurkan ruang-ruang itu menjadi potongan-potongan seukuran pasir. Ketika puing-puing ruang meledak keluar ke segala arah. Sepertinya kepulan asap menyebar, tinju Fuxi menghancurkan sebatang dupa. Dengan dukungan kekuatan tak terbatas, salah satu pukulan yang mengenai pembangkit tenaga alam abadi dapat menyebabkan cedera serius, dan dalam 3 hingga 5 pukulan, alam abadi pasti akan terbunuh. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Fuxi telah melontarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kekuatan tak terbatas habis, pelat gosip yang melayang di atas kepala Fuxi telah meredup, dan otot-otot bengkak di tubuh Fuxi juga perlahan-lahan ditarik, kembali dari ukuran Zhangsu ke ketinggian 9 kaki, sambil terengah-engah. Ketika kekuatan semacam itu meletus, tubuh Fuxi juga memancarkan panas yang sangat besar. Jika sepotong daging mentah diletakkan di atas tubuh Fuxi, itu akan langsung gosong. Ruang kecil berukuran pasir itu perlahan-lahan menjauh dan menyatu ke dalam ruang, dan pemimpin gereja Tongtian di tengah secara bertahap muncul. Melihat guru Tongtian yang aman dan sehat, pupil mata Fuxi terus membesar. Dia tahu bahwa Master Tongtian sangat kuat, jadi dia tidak keberatan sekarang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Master Tongtian dengan putaran serangan ini, itu cukup untuk membuatnya minum sepanci. Tapi hasilnya benar-benar berlawanan dengan apa yang Fuxi bayangkan. Mari kita evaluasi. Sudut bibir pemimpin kultus Tongtian melengkung. Dibandingkan secara horizontal, kekuatanmu dianggap sebagai kelompok terkuat di ratusan era kacau ini. Jika ada putaran kekacauan berikutnya,
kamu cukup untuk menjadi putra kebenaran di putaran kekacauan berikutnya. Tanda seru. Pemimpin Tongtian mengangkat bahu, sayangnya, tidak akan ada putaran kekacauan berikutnya. Cahaya hijau ini awalnya digambar dalam garis lurus, jadi sebagian besar darinya tersebar, dan sepertinya tidak ditujukan ke Nuwa dan Fuxi. Namun, ketika dia sedang dalam perjalanan, sebuah kotak kecil muncul di mata Master Tongtian, dan kemudian cahaya pedang biru lurus itu dibiaskan satu demi satu. Setelah dibiaskan, semua lampu hijau berubah arah dan langsung menuju ke Fuxi dan Nuwa. Hindari. Fuxi meraih Luo Zeng dengan satu tangan, dan Nuwa dengan tangan lainnya, dan tubuhnya tenggelam dengan tajam. Tepat ketika mereka menghindari semua lampu pedang Qian itu dibiaskan lagi, dan semua lampu pedang Qian berubah secara kolektif, menembak ke arah Fuxi dari atas ke bawah. Tidak dapat mengelak, Fuxi mengangkat Luo Zeng lagi, dan mendorong Luo Zeng ke atas. Dadadadadadada. Cahaya pedang Qian seperti tetesan hujan lebat, jatuh pada Luo Zeng satu demi satu, dan Luo Zeng masih mengumpulkan semua energi cahaya pedang seperti lubang hitam, tanpa kerusakan apapun, tubuh. Namun, karena Luo Zeng telah menyerap cahaya pedang Qian sebelumnya, tidak ada sinar cahaya baru yang muncul di pengadilan Dewa Abadi. Melihat ini, Master Tongtian sedikit mengernyit, dan menembakkan lebih banyak sinar pedang biru. Pada saat yang sama, kotak di matanya melintas, dan sinar pedang biru itu dibiaskan lebih rumit, menembaki Fuxi dari segala arah. Luo Zeng menari di tangan Fuxi, seperti roda yang berputar. Fuxi mungkin tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mengambil Master of Tongtian, tetapi dengan perisai Luo Zeng yang hampir tak terkalahkan, ia dapat bertahan tanpa bocor. Dadada. Tidak peduli berapa kali cahaya pedang Qian dibiaskan, tidak peduli seberapa rumit sudutnya, Luo Zeng akan mengambil semuanya, dan hampir diblokir oleh pedang. Sepertinya pemimpinnya melebih-lebihkan, Fuxi mengangkat bahu sambil tersenyum. Sebelumnya Fuxi dan Nuwa belum memastikan identitas Fuxi, namun setelah mendengar alamat Ah Huo beberapa kali, mereka pun sempat menebak-nebak identitas pemimpin Sekte Tongtian. Bahkan di bawah kerugian mutlak dan situasi defensif, Fuxi tidak panik di dalam hatinya, dan wajahnya yang tersenyum menunjukkan sedikit kelihayan. Kekuatan pemimpin Tongtian jelas berada pada level yang sama dengan Dewa Kekacauan kuno, dan bahkan sedikit melampauinya. Jika Anda ingin mengalahkan lawan seperti itu, Anda hanya dapat menemukan sedikit kekurangan dalam pertahanan konstan. Begitu Fuxi selesai berbicara, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat lagi. Master Tongtian mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan sudah ada palu godam ungu di tangannya. Itu adalah senjata ajaib kuat lainnya, palu listrik ungu dari Master Tongtian. Senjata ajaib ini dianggap sebagai senjata ajaib paling kuat dari Master Tongtian. Ketika dia memegang gagang palu, ular listrik yang menakutkan melingkari permukaan palu ungu. Zizi. Di bawah aliran petir ungu murni, nafas yang keluar membuat orang menahan nafas. Murid Fuxi dan Nuwa berkontraksi untuk beberapa saat, tampaknya sangat takut dengan palu listrik berwarna ungu ini. Tuan Tongtian tidak ragu sama sekali, dia telah menghabiskan kesabarannya setelah menangkap dua tikus begitu lama. Saat Ji memadamkan api hitam dan mengejar lagi, saya khawatir akan ada perubahan lagi. Dia ingin membuat keputusan cepat sekarang. Ledakan. Master Tongtian mengangkat palunya dan menghancurkannya dari udara tipis. Di depannya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi ketika dia mengayunkannya di ruang kosong, permukaan palu itu sepertinya mengenai keberadaan yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba ada kejutan, dan kekuatan serangan balasan yang besar bahkan membuat Master Tongtian mundur beberapa langkah. Disertai dengan ledakan yang mengejutkan itu, petir ungu halus yang tak terhitung jumlahnya membentuk ular listrik yang tebal dan meledak ke arah Fuxi. Retak. Fuxi mengkondisikan refleks dan mengangkat Luo Zeng di tengah jalan. Ular listrik menyebar ke tubuh Luo Zeng, berubah menjadi bunga listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dalam sekejap dia telah menyerap sebagian besar energi ular listrik. Tapi setelah ular listrik itu melompat sekali ke Luo Zeng, sisanya memantul ke arah Fuxi dan Nuwa. Crackling. Inilah ciri-ciri petir, sambaran petir akan sering mengalami beberapa kali lompatan. Bagian kecil yang tersisa dari energi ular listrik ungu juga merupakan ancaman besar bagi Fuxi dan Nuwa. Energi menakutkan meledak dengan jutaan kekuatan ilahi, langsung menjatuhkan Fuxi, dan ular listrik setelah pantulan ketiga bahkan kurang kuat, tetapi masih meledakkan Nuwa ke udara, dan setelah tubuh rampingnya berputar dengan gila-gilaan, itu jatuh dengan keras ke bawah. Pada saat yang sama Fuxi terlempar ke udara, tubuh Luo Zeng juga keluar. Master Tongtian ingin menangkapnya di udara, tetapi energi fluktuasi ruang diserap oleh tubuh Luo Zeng dalam sekejap, di mana dia bisa menangkapnya. Dia mengerutkan kening,
dan di bawah teleportasi yang hebat, dia muncul tepat di samping Luo Zeng, lalu dia meraih Luo Zeng dan membawanya di pundaknya. Setelah mendapatkan Luo Zeng, pemimpin gereja Tongtian bisa mengabaikan Fuxi dan Hua. Tetapi memikirkan serangkaian masalah yang dibawa oleh dua orang palsu kepadanya, jejak kemarahan muncul di hatinya, dan dia bergegas menuju ke arah jatuhnya Fuxi, memegang palu listrik ungu. Luo Zeng masih ragu-ragu dalam kegelapan itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Kemunculan bintik-bintik cahaya itu pasti berhubungan dengan saya, tetapi munculnya bintik-bintik cahaya ini tidak dipengaruhi oleh keinginan atau pemahaman saya sendiri. Setelah berpikir begitu lama, saya tidak dapat menemukan alasannya. Bas, titik cahaya lain menyala. Kesadaran Luo Zeng dengan ringan menyapu titik terang itu. Itu hanya kekuatan petir yang kuat. Kesadaran Luo Zeng tidak bertahan di titik terang ini. Nyatanya, energi di setiap titik cahaya di sini murni dan kaya, selama salah satunya dikendalikan, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang sangat orisinal. Hanya saja ada terlalu banyak titik cahaya seperti itu, dan Luo Zeng juga mati rasa, ini hanya satu dari lebih dari 180 titik cahaya. Luo Zeng tidak menyadari bahwa setelah titik cahaya ini menyala, semua titik cahaya bertambah menjadi 187. Di dalam pengadilan abadi Tuhan, Monkey Perunggu melompat-lompat, melihat pemandangan ini dengan sangat gembira. Meskipun burung perunggu, ular perunggu, dan manusia perunggu tetap tenang, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Darah ilahi asalnya sangat murni, tetapi pada saat yang sama telah kehilangan semua karakteristiknya. Itu adalah makhluk yang memasuki Holy Grail yang sekali lagi dikenali oleh darah asalnya, dan pada saat yang sama menjadi rumit, dan juga memperoleh sifat-sifat yang telah hilang. 187 berkas cahaya telah terbit. Pria perunggu itu bergumam. Selanjutnya, tergantung apakah legenda itu bisa terpenuhi. Semua orang bersemangat, tetapi mereka kurang lebih khawatir. Lagi pula, legenda terkadang hanyalah legenda. Dan seberkas cahaya yang tersisa tidak berniat untuk muncul. Dalam gelap, Luo Zeng merasa bahwa kesadarannya juga telah jatuh ke dalam keadaan yang sangat aneh. Faktanya, ketika setiap titik cahaya muncul, Luo Zeng merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang energi di titik cahaya itu. Tapi setelah titik cahaya barusan muncul, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Dia bisa merasakan titik cahaya yang terhubung ke kiri dan kanan, dan menyimpulkan titik cahaya itu tidak ada. Sama seperti seseorang menghitung 1, 2, 3, 4, Luo Zeng secara alami mulai menghitung 5, 6, 7, 8. Dalam keadaan penurunan yang aneh ini, bintik-bintik cahaya yang tidak ada muncul di posisi di mana mereka seharusnya muncul satu demi satu. 1, 2, 3. Di peta, 1, 2, 3, 4. Sinar cahaya mulai menyebar dengan kecepatan seragam. Sebelumnya, berkas cahaya di peta muncul tiba-tiba dan kemudian berhenti tiba-tiba, tetapi sekarang muncul dengan kecepatan seragam, yang dapat menjelaskan masalahnya. Sudah dimulai. Benar-benar terjadi. Saat menyaksikan sejarah telah muncul, dan legenda itu memang benar. Keempat patung itu meninggalkan pilar lagi, berjalan ke tepi alun-alun dan menatap pemandangan yang luar biasa ini. Setelah beberapa saat, 186 berkas cahaya yang tersisa muncul satu demi satu. Di peta di bawah cawan suci, pilar cahaya disusun dalam proporsi yang sama dan didistribusikan secara merata, membentuk pola yang lengkap. Saat berkas cahaya terakhir terhubung, seluruh peta tidak akan memiliki kekurangan. Gululu, darah asli di cawan suci mulai mendidih, dan mulai mengebor ke dalam tubuh Luo Zeng, dan darah kental di cawan suci berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Anda harus tahu bahwa sejak garis keturunan asli ada di pengadilan Dewa Abadi, garis keturunan asli ini hampir tidak berkurang. Daripada menggabungkan garis keturunan asli di Holy Grail, lebih baik mengatakan bahwa garis keturunan asli memberikan orang yang memasuki Holy Grail dengan garis keturunan yang kuat dan kekuatan yang kuat. Tapi kali ini berbeda. Garis keturunan asli memiliki benar-benar menembus ke dalam tubuh Luo Zeng. Darah asal lengket seperti lem, ketika meridian Luo Zeng berjalan, meridian Luo Zeng membengkak, seolah-olah ada tikus kecil yang berenang di sepanjang meridian. Itu juga tubuh fisik Luo Zeng yang sangat kuat. Jika sedikit lebih lemah, meridian dapat meledak oleh darah. Tidak lama kemudian, darah yang awalnya diisi dengan cawan suci telah dituangkan ke dalam tubuh Luo Zeng. 4 patung perunggu membeku untuk sementara waktu, dan burung perunggu itu menunjukkan ekspresi cemas, asal darahnya adalah miliknya sendiri. Melihat burung perunggu itu,
Aku berharap bisa merobek Luo Zeng di tempat dan ambil asal darah dari tubuhnya keluarkan. Hal yang sama berlaku untuk ular perunggu di sebelahnya. Mereka senang melihat bahwa Luo Zeng dapat menciptakan keajaiban seperti itu, tetapi mereka dapat langsung mengambil darah asal, yang sulit mereka terima. Lupakan saja, biarkan dia menerimanya. Monkey perunggu, yang selama ini sangat agresif, sepertinya telah mengetahuinya. Ada warna berbeda di mata Monkey, seolah mengharapkan sesuatu yang besar terjadi. Dalam banyak kasus, keabadian melambangkan kematian. Air yang mengalir tidak membusuk, dan engselnya tidak membusuk, hanya benda dinamis yang benar-benar abadi. Monkey perunggu berpikir lama, dan akhirnya mengerti ketika Luo Zeng masuk. Jika pengadilan ilahi abadi kehilangan penerima darah ini, itu akan kehilangan makna keberadaannya. Ketika kunci waktu jatuh, itu berarti pengadilan dewa abadi telah menyelesaikan misinya, dan pengadilan dewa bekas luka abadi telah musnah selamanya. Tapi pada akhirnya, seseorang mendobrak masuk dan masuk ke dalam Holy Grail. Anak manusia di dalam cawan sebenarnya melanjutkan kehidupan pengadilan abadi Tuhan, dan dia membawa perubahan. Pria perunggu di sisi lain juga memiliki ide yang sama, dan juga menghentikan burung perunggu dan ular perunggu. Gagasan dari keempat patung perunggu dengan cepat menyatu, mereka hanya melihat ke arah Holy Grail dengan tenang. Dalam kegelapan, semua titik cahaya yang disajikan di depan Luo Zeng menyala, dan titik cahaya ini membentuk segitiga rapi di semua sisi. Makna yang terkandung di dalamnya semuanya dikuasai oleh Luo Zeng. Arti dari kekuatan ini benar-benar di luar batas kekacauan, gumam Luo Zeng. Jika kekuatan 3000 dewa didasarkan pada kekuatan kekacauan yang paling orisinal dan fondasi kekacauan, maka 373 jenis kekuatan di empat segitiga lebih luas dan mendalam, mencakup lebih banyak, dan didasarkan pada aturan tinggi membentuk kekuatan. Itu bisa disebut asal mula segalanya. Hati Luo Zeng tampaknya memiliki kilatan petir, dan semacam pencerahan tercermin di benaknya. Boom! Setelah semua cahaya keemasan meledak, mata Luo Zeng tiba-tiba terbuka. Kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh, kesadaran dengan cepat kembali, dan setelah kembali, Luo Zeng sedikit tidak nyaman. Dia berbaring di cawan suci, menatap kosong kekubah di atas pengadilan dewa abadi, kesadarannya sedikit melayang. Dengan sedikit gerakan jari, lengan, kaki, dan tubuh dengan cepat beradaptasi. Setelah berbalik, Luo Zeng melompat. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada peta yang sempurna di alun-alun. Kuang, 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 kuang. Keempat patung perunggu itu melompat ke alun-alun lagi, dan kali ini mereka semua menunjukkan rasa hormat. Nyatanya, selama mereka bisa dikenali dari darah asalnya, itu sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat mereka. Lagi pula, makhluk yang bisa dikenali dari darah asalnya juga jenius teratas di empat roh. Dan Luo Zeng sebenarnya langsung menyerap darah asalnya. Mereka tidak dapat mendefinisikan Luo Zeng, dan hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam pengetahuan mereka. Manusia yang mewarisi asal-usul darah, apa rencanamu? Pria perunggu itu bertanya kepada Luo Zenggong dengan hormat. Luo Zeng juga tahu bahwa sikap mereka terhadapnya telah berubah drastis karena perpaduan darahnya. Setelah menggabungkan garis keturunan, apakah layak untuk mereka hormati? Tampaknya garis keturunan tingkat asal ini memang luar biasa. Apa rencanamu? Tentu saja untuk kembali ke duniaku, kata Luo Zeng. Luo Zeng berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pengadilan ilahi abadi, sekarang tujuannya telah tercapai, dia harus kembali secara alami. Saya sudah lama terjebak di sini. Saya tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi pada Tiangong. Wajah keempat patung perunggu itu membeku sesaat. Mereka mungkin menduga bahwa Luo Zeng seharusnya melakukan perjalanan dari dunia tertentu. Dunia itu tidak penting di mata patung perunggu. Yang penting adalah pengadilan dewa abadi, dan belenggu yang melekat pada pengadilan dewa abadi, kunci waktu yang membekukan pengadilan dewa abadi. Kembali ke dunia asal, itu tidak penting, kan? Kata Monkey perunggu terus terang. Luo Zeng menatap Monkey dengan heran, lalu apa yang menurutmu penting? Kamu mengambil darah asal, dan kamu dapat dianggap sebagai penguasa pengadilan dewa abadi. Apakah kamu tidak ingin memulai kembali pengadilan dewa abadi? Pria perunggu itu berkata dengan wajah yang menyenangkan. Luo Zeng berkedip dan tersenyum, Tuan. Itu yang Anda pikirkan. Keempat patung perunggu saling memandang, dan Luo Zeng melihat pikiran mereka sekaligus. Tuan sebenarnya dari pengadilan dewa abadi adalah gerbang empat roh. Tujuan dari keberadaan patung-patung ini adalah untuk melindungi asal-usul darah, dan itu wajar untuk disimpan secara turun-temurun. Namun,
Penampilan Luo Zeng membuat keempat patung perunggu itu memiliki ide di hati mereka. Dia telah menyerap darah asal-usul para dewa, dan dia juga bisa dianggap sebagai penguasa pengadilan dewa abadi. Tidak terlalu berlebihan untuk memulai kembali pengadilan dewa abadi, bukan? Saya bukan master di sini, saya hanya mendapatkan apa yang saya butuhkan sesuai dengan aturan, kata Luo Zeng setelah memikirkannya. Mungkin saya akan kembali ke sini pada saat yang tepat, tetapi sekarang saya harus kembali ke dunia asli. Kata lalu, jari kaki Luo Zeng mengetuk ringan di tanah. Om, sebuah balok terbentang dari kaki Luo Zeng, dan sebuah lorong terbuka di tanah, dan Luo Zeng langsung jatuh ke dalamnya. Wosh! Di bawah kejatuhan lurus, Luo Zeng jatuh ke ruang di bawah, dan apa yang dimiliki ruang ini adalah darah dari ruang awal tanpa batas. Sudah lama sejak Luo Zeng memasuki pengadilan Dewa Abadi, Spiderman yang dipenjara di dalam kubus percaya bahwa Luo Zeng sudah mati, dan hatinya penuh penyesalan. Hanya sedikit, hampir bisa melarikan diri dari tempat hantu ini sendirian. Bahkan ada kesempatan untuk memadukan darah asal dewa. Sayang sekali. Pikiran manusia laba-laba berulang kali, bagaimana dia harus menghadapinya saat itu, sehingga Luo Zeng dapat dipancing dengan sempurna ke dalam kubus. Namun, sia-sia untuk berasumsi lebih banyak tentang masa lalu. Tepat ketika Spiderman tenggelam dalam penyesalan, Luo Zeng muncul di ruang ini dengan aneh. Wajah laba-laba dengan rambut acak-acakan mengungkapkan secercah harapan, dan pada saat yang sama, dia mendengar apa yang dia ungkapkan kepada Luo Zeng dengan suara yang rumit. Peradaban Tianzi, seru Luo Zeng. Peradaban Tianzi dengan cepat mengaktifkan inti Tianzi untuk mengubah suara Spiderman. Anak muda, apakah kamu sudah mendapatkan darah dewa? Manusia laba-laba bertanya, dan manusia laba-laba yakin bahwa anak ini tidak akan pernah mendapatkannya, dan anak ini seharusnya meninggalkan pengadilan dewa abadi tanpa apa-apa. Apa yang kamu katakan? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Jika kamu tidak mendapatkan darah asal, kamu bisa turun. Aku akan mengajarimu keterampilan menggabungkan darah waktu dan ruang tanpa batas. Darah asli ini cukup kuat. Spiderman berkata dengan tulus, seolah-olah benar-benar lupa bahwa dia menyerang. Benda-benda. Luo Zeng berpura-pura tertarik dan turun, hampir menempel pada balok dan bertanya, teknik apa? Kamu mengulurkan jari. Aku bisa membuatmu merasakannya. Harapan yang kuat, dia hampir menganggap Luo Zeng sebagai orang bodoh. Dan Luo Zeng tampaknya sangat bodoh saat ini, dan mengulurkan jarinya ke arah kubus. Begitu jari Luo Zeng masuk ke dalam kotak, manusia laba-laba itu meraihnya dengan tidak sabar, seolah-olah itu adalah sedotan penyelamat hidupnya. Selama anak ini bisa diseret, semuanya akan mudah. Spiderman senang sekaligus gugup. Tetapi pada saat dia hanya memegang jari Luo Zeng, wajahnya tiba-tiba berubah. Jari-jari di tangannya tampak biasa saja, tetapi ada nyala api aneh yang menempel di sana. Meski kekuatan Spiderman luar biasa, rasa sakit yang tak tertahankan langsung ditransmisikan di bawah sentuhan. Spiderman telah terperangkap di dalam kubus selama bertahun-tahun, siksaan macam apa yang belum dia alami. Tapi rasa sakit yang dibawa oleh api tanpa nama dan tak terlihat di tangan Luo Zeng sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tanggung, dan tangan yang terulur menarik diri seperti kilat. Tapi bagaimana mungkin Spiderman rela melepaskan kesempatan sebesar itu? Saat dia menarik tangannya, dia memuntahkan sutra laba-laba hijau ke tangan Luo Zeng. Sutra laba-laba ini adalah bakat unik ras mereka, keluarganya selalu hidup di ruang interlayar dan celah, dan sutra laba-laba juga memiliki atribut ruang yang unik. Sutra laba-laba yang dimuntahkan oleh mereka tidak dapat dipatahkan oleh orang lain. Tangan Luo Zeng langsung terjalin oleh sutra laba-laba, dan pada saat yang sama, 8 kaki manusia laba-laba itu mundur dengan ganas, dan di bawah ledakan kekuatan besar, Luo Zeng langsung ditarik ke ruang kubus. Jika Anda mengesampingkan tombak benda langit, Luo Zeng tidak sebaik manusia laba-laba ini dalam hal kekuatan. Setelah melihat Luo Zeng ditarik lebih dekat ke ruang kubus sendirian, Spiderman tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Selama dia menarik orang lain, dia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia tidak bisa membunuh Luo Zeng. Tinggalkan hidup Luo Zeng, agar dia bisa merasakan cita rasa hidup. Hah! Spiderman bergegas menuju bagian luar ruang kubus, dan ketika dia menyentuh dinding bagian dalam ruang kubus, terdengar ledakan, dan dia membantingnya dengan keras, dan kubus ruang itu masih mencegahnya untuk pergi. Apa yang terjadi? Spiderman panik, mengulurkan anggota tubuh yang panjang dan kurus dan menusuk ke arah dinding bagian dalam. Boom! Tungkai juga diblokir. Ada ekspresi putus asa di wajah Spiderman, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dengan panik,
Dia berbalik dan melihat Luo Zeng berdiri dengan tenang di sisi lain dengan setengah tersenyum. Spider-Man tiba-tiba menemukan jawabannya. Pasti anak ini yang bermain trik. Luo Zeng sangat berhati-hati sebelumnya, dan dia bahkan tidak berani mendekati ruang kubus, tapi sekarang dia tiba-tiba berani masuk, pasti ada hantu. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Kalau tidak, aku ingin kamu mati. Om. 8 kaki laba-laba manusia laba-laba mulai mengumpulkan cahaya, jelas perselisihan ini ingin membunuh Luo Zeng. Luo Zeng melihat sekeliling dengan santai, dan berkata sambil tersenyum tampaknya ruang internal masih sangat besar, seharusnya lebih kecil setelah suara itu. Jatuh, sosok Luo Zeng melintas, dan dia telah meninggalkan ruang blok tempat ini. Saat pergi, ruang kubus mulai menyusut terus-menerus, menyusut lagi. Nyatanya, ruang ini bisa besar atau kecil, Spider-Man telah berada di dalamnya selama bertahun-tahun, dan dia memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang yang tak terbatas ruang dan waktu sesuaikan ruang internal. Tapi yang dia temui adalah Luo Zeng. Waktu dan ruang tak terbatas, sebagai darah asli, awalnya lahir dari darah dewa asli. Saat Luo Zeng bersentuhan dengan ruang persegi, dia telah menganalisis komposisi ruang waktu tak terbatas, dan juga menguasai metode memanipulasi energi ini. Ruang terus menyusut, dan ketakutan di hati Spider-Man semakin kuat dan kuat. Bagaimana Anda melakukannya? Anda telah bergabung dengan darah ruang dan waktu yang tak terbatas. Mengapa? Mengapa? Dalam ketakutan, energi dari kaki Spider-Man meledak, dan berkas cahaya yang mengandung kekuatan penghancur menyapu dinding bagian dalam ruang, tetapi ruang persegi tetap tidak bergerak, dan dia hanya bisa melihat ruang menyusut, dan menyusut lagi saat ruang menyusut hingga 10 kaki di usia kecil. Tubuh Spider-Man mulai terjepit. Dia meringkuk tubuh fisiknya sebanyak mungkin untuk beradaptasi dengan ruang yang semakin kecil. Tetapi ketika ruang menyusut menjadi setengah kaki, Spider-Man akhirnya tidak tahan tekanan. Kakak-kakak terdengar saat 8 kaki laba-laba patah, dan ukuran aslinya benar-benar terjepit di dalamnya. Sejauh ini, kata Luo Zeng dengan dingin. Biarkan aku keluar, tolong. Wajah Spider-Man terjepit di dinding bagian dalam ruangan, mata dan hidungnya ditekan ke permukaan yang rata, dan dia berkata dengan suara menggelegak. Diperas sampai titik ini, rasa sakitnya 100 kali lebih besar dari sebelumnya, dan Anda tidak bisa mati, Anda tidak bisa hidup, itu adalah siksaan yang sangat mengerikan. Tapi Luo Zeng berbalik dan pergi seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, tidak tergerak sama sekali. Manusia laba-laba ini ingin membunuhnya dengan sepenuh hati, jika bukan karena keberuntungannya, dia mungkin akan terjebak di sini selamanya. Untuk lawan seperti itu, dia tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Luo Zeng mengambil langkah dan pergi ke ruang lain, yaitu ruang tempat kelahiran dan kematian Wan Dao. Dada, Luo Zeng berdiri di tanah lagi, dan 2 tunas di tanah naik ke kakinya dan mulai menyebar di sepanjang kakinya. Luo Zeng tidak berjuang atau bergerak, tetapi membiarkan kedua kuncup itu tumbuh. Ketika mereka tumbuh dan terbentuk, Luo Zeng mundur selangkah. Pohon muda yang menguraikan pembuluh darah seluruh tubuh Luo Zeng telah menjadi bentuk. Masuk akal bahwa setelah Luo Zeng pindah, pohon muda itu akan runtuh dan menghilang dengan sendirinya. Tapi kali ini terjadi kecelakaan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan membelai pohon muda itu, dan permukaan pohon itu bersinar dengan cahaya hijau zamrud, dan napas tak berujung keluar darinya. Setelah menggabungkan asal-usul darah, garis keturunan asli ini terungkap pada satu titik. Luo Zeng tersenyum, lalu mengambil langkah lain dan kembali ke ruang kedua. Sebuah ular yang disebut sendiri terukir di gunung perunggu di ruang ini, yang merupakan ruang darah dari siklus pamungkas. Di antara 4 garis keturunan asli, ada jejak perkembangbiakan tak terbatas, kelahiran dan kematian dengan berbagai cara, dan ruang dan waktu tak terbatas. Secara kasar saya dapat melihat beberapa garis besar, tetapi arti dari siklus akhir tidak jelas. Itu benar-benar mendung dan berkabut, bahkan garis besarnya tidak bisa dilihat sekecil apapun. Sekarang dengan dukungan Origin Divine Blood, Luo Zeng memiliki rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan tentu saja ingin memahaminya. Sosok Luo Zeng melintas, dan seluruh orang itu berdiri di atas gunung perunggu, tepat di tengah ular yang menyandang namanya sendiri. Gelombang tak terlihat datang dari ular diri, dan patung ular diri mulai bergerak, dan kepala ular itu menelan ekornya sendiri satu persatu. Meskipun kepala ular melahap dirinya sendiri, ekornya juga terus tumbuh, jadi melahap dirinya sendiri hanyalah siklus yang tak terbatas. Ketika ular self-titlet mulai berputar, Luo Zeng juga merasakan darah asal di tubuhnya bergema. Sebuah gambar aneh mengelilingi Luo Zeng,
dan dunia yang terus bolak-balik muncul di depan mata Luo Zeng. Segala sesuatu di dunia itu tidak ada habisnya, tetapi akhirnya musnah, dan kemudian lahirlah dunia baru. Apakah ini dunia yang kacau? Atau mirip dengan dunia yang kacau? Ketika keraguan muncul di benak Luo Zeng, beberapa dunia berulang muncul di depan Luo Zeng. Dunia-dunia ini juga sedang musnah, dan dengan cepat terlahir kembali. Dunia kacau, lebih dari satu, gumam Luo Zeng. Ada beberapa pesan kunci yang dirilis dalam gambar ini. Dunia terus membangun kembali, menghancurkan, membangun kembali, menghancurkan. Di bawah pengamatan yang cermat, Luo Zeng dengan cepat menemukan sesuatu yang salah. Apakah dunia ini dibangun kembali atau dihancurkan? Energi internalnya konstan, tetapi setiap dunia akan memiliki bagian energi saat dihancurkan, dan bagian energi ini tidak kecil. Jika ada 10 unit energi yang tersimpan di dunia, maka setiap kali dunia dibangun untuk dihancurkan, akan ada 3 unit lagi. Ini mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika dunia yang kacau memiliki energi sepertiga lebih banyak dari kelahirannya hingga kehancurannya, berapa jumlah yang mengerikan itu? Namun, energi ekstra itu tidak dimasukkan ke dunia baru, dan menghilang begitu saja tanpa suara. Kemana perginya bagian energi ini? Luo Zeng mengerutkan kening dan mengamati foto-foto itu. Di bawah penyelidikan yang begitu hati-hati, Luo Zeng menemukan petunjuk. Ketika dunia ini dihancurkan, akan ada fluktuasi energi yang hebat. Saat fluktuasi energi terjadi, akan ada energi yang kuat yang keluar dari bawah. Sepertinya mereka telah tersedot oleh beberapa cara. Karena ini adalah gambar virtual, Luo Zeng hanya dapat membuat penilaian terbatas. Namun, Luo Zeng sudah memiliki tebakan baru di dalam hatinya, tetapi dia bertanya kepada Yuan Shitianzun Senior, apa yang Anda maksud dengan adanya kekacauan? Ketika segala sesuatu di dunia ada, itu memiliki makna yang paling primitif. Kekacauan tidak bisa menjadi pengecualian, dan jelas membutuhkan penjelasan rasional. Apakah peradaban instan untuk memperluas kekuatannya sendiri? Yuan Shitianzun telah memperhatikan bahwa Luo Zeng tampaknya telah menarik beberapa kesimpulan, jadi dia hanya bertanya dengan ragu. Jika Anda hanya memperluas kekuatan Anda sendiri, setelah membangun chaos, Anda dapat membiarkan klan Anda sendiri di sini, tidak akan ada tempat untuk peradaban Yuanling di chaos, dan tidak akan ada berbagai peradaban dominan yang muncul kemudian, kata Luo Zeng. Yuan Shitianzun mengangguk. Faktanya, kesimpulan Luo Zeng muncul sangat awal, tetapi juga berbeda. Beberapa orang mengatakan bahwa peradaban saat ini adalah penabur peradaban. Karena terlalu kuat, hanya membayar tanpa meminta imbalan apapun. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dunia yang kacau adalah dunia yang lahir secara kebetulan, dan itu juga satu-satunya dunia unik yang dapat terus terlahir kembali dalam kehancuran. Ada berbagai hipotesis. Tapi Luo Zeng jelas memiliki pemahaman yang berbeda dalam siklus terakhir, jadi Yuan Shitianzun tidak menyela kata-kata Luo Zeng. Peradaban instan atau gerbang 4 roh mungkin membangun kekacauan untuk menyerap energi dunia yang kacau, dan mereka seharusnya membangun tidak hanya satu kekacauan, tetapi banyak, sehingga mereka dapat terus mendapatkan energi dalam jumlah besar. Luo Zengwang berkata dengan gambar di kejauhan. Yuan Shitianzun mengerutkan kening dan bertanya, tetapi energi dalam kekacauan harus konstan, dan jika Anda menyerap sebagian, Anda akan kehilangan sebagian. Karena era kacau ini, jumlah total kekacauan seharusnya tidak berkurang. Apa yang saya lihat adalah bahwa itu telah menurun. Era kekacauan akan meningkatkan sepertiga energi, dan akan berkurang sepertiga ketika dihancurkan. Hanya dengan cara ini keseimbangan akan tercapai, jelas Luo Zeng. Mendengar penjelasan Luo Zeng, tubuh Yuan Shitianzun tiba-tiba bergetar, matanya membelalak, dan pada saat yang sama meneruskan suara Luo Zeng ke para pahlawan lainnya, dan kemudian tawa curang Nuwa datang, dan tawa itu mengandung jejak kepuasan. Setelah Luo Zeng mendengar suara permaisuri Nuwa, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Permaisuri Nuwa, apa yang kamu tertawakan? Kamu bertanya pada Yuan Shitianzun, jawab Nuwa. Yuan Shitianzun menghela nafas, dan segera berkata, orang paling cerdas dalam ras manusia kita seharusnya milik Nuwa, dan dia juga sangat peka terhadap energi. Nuwa pernah menemukan metode pengukuran yang sangat unik, tujuannya adalah untuk mengukur total energi dari seluruh kekacauan. Segala sesuatu dalam kekacauan, dari tempat kelahiran hingga berbagai dunia, hingga awan yang kacau, terbuat dari materi, dan materi juga dapat dianggap sebagai sejenis energi. Nuwa menghitung total energi kekacauan melalui metode unik, dan menilai bahwa jumlah total kekacauan dalam satu putaran sebenarnya terus meningkat. Dugaan Nuwa dianggap tidak masuk akal, dan banyak pembangkit tenaga Immortal Realm mencemoohnya saat itu.
Karena setiap putaran kekacauan dipatahkan, ada anak-anak kebenaran yang dapat bertahan ke putaran kekacauan berikutnya, dan mereka dapat langsung mengamati kekuatan kekacauan yang paling orisinal energi fusi. Dan energi fusi dari setiap putaran kekacauan hampir konstan, tidak lebih dan tidak kurang. Kesimpulan ini secara alami membuktikan bahwa dugaan Nuwa salah. Kesimpulan putra kebenaran bertentangan dengan pengukuran Nuwa, dan Nuwa sendiri juga bingung menurut metode pengukuran Nuwa saat itu. Peningkatan energi setelah akhir seluruh era kekacauan adalah sepertiga. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, sebagian dari energi kekacauan akan hilang? Setelah Yuan Shi Tianzun selesai berbicara, Luo Zeng juga berkata dengan kagum permaisuri FWA benar-benar pintar, hanya dengan mengukur, dia sampai pada kesimpulan yang sama, saya sangat mengaguminya. Nuwa dengan sinis berkata sayang sekali beberapa orang hanya tidak mempercayainya saat itu, dan memilih untuk percaya pada anak-anak kebenaran yang bodoh itu. Di mata Nuwa, anak-anak kebenaran cukup beruntung untuk dipilih oleh Chaos sebagai penjaga dunia berikutnya. Selain itu, yang lain tidak berguna sama sekali. Orang tua yang melakukan kesalahan, dan orang tua itu akan meminta maaf kepada permaisuri Nuwa, kata Yuan Shi Tianzun dengan senyum tak berdaya. Permaisuri Nuwa mengabaikan Yuan Shi Tianzun, tetapi berkata langsung kepada Luo Zeng jika ini masalahnya, maka peradaban sesaat tidak ingin kekacauan menyelesaikan jalan akhir. Begitu kekacauan mengalahkan jarum, selesaikan akhirnya, kekacauan tidak akan lagi hancur, dan energi ekstra hanya akan mengalir di dalam kekacauan, sehingga energi yang terkandung dalam seluruh kekacauan akan terus berkembang dan meluas. Artinya, jarum itu diatur oleh peradaban susu, gumam permaisuri Nuwa lagi. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, mata Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun berkilat. Penghancur juga pencipta, kelahiran kembali dalam kehancuran, pertumbuhan demi kelahiran kembali, dan kehancuran demi pertumbuhan. Siklus pamungkas di depanku mungkin bukan semacam kekuatan magis yang bisa digunakan, tapi metode pendidikan terukir dalam darah, menceritakan dengan cara apa anak cucu peradaban instan harus bertahan. Tapi ini masih hanya dugaanmu, permaisuri Nuwa, kata Yuan Shi Tianzun. Permaisuri Nuwa mengedipkan matanya dan tidak berbicara, setiap langkah dalam pemikirannya logis, tetapi tanpa bukti langsung, itu hanya dugaan ilusi. Ada cara untuk membuktikan dugaan ini? Luo Zeng tersenyum tipis, selama kamu menemukan dunia yang mirip dengan kekacauan di dunia misterius, itu akan menjadi bukti. Di dunia misterius, beberapa titik cahaya membeku di tempatnya, sementara yang lainnya terus berdetak. Beberapa hal rumit seringkali sangat sederhana untuk diekspresikan dengan titik-titik cahaya. Misalnya, seseorang hanya memiliki kurang dari 30 atau 40 titik cahaya. Tetapi beberapa hal sederhana membutuhkan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk diungkapkan, misalnya, seutas tali sebenarnya terdiri dari 3 hingga 400 titik cahaya. Awalnya, Luo Nian ingin menyusun aturan ini, agar Jiang Xia atau yang lainnya bisa belajar lebih cepat dan bahkan beradaptasi dengan dunia misterius. Setelah mencoba beberapa saat, Luo Nian memilih untuk menyerah. Tidak peduli seberapa maha tahu dan maha kuasa perilaku Jiang Xia, begitu dia memasuki dunia misterius, dia seperti kucing yang jatuh ke air. Meskipun kecerdasan Jiang Xia luar biasa, dia seperti anak berusia 3 tahun saat menghadapi titik cahaya yang rumit. Setelah melintasi padang rumput terakhir kali, Luo Nian dan Jiang Xia menemukan dunia lain yang mirip dengan kekacauan. Jiang Xia tampaknya telah menemukan benua baru, dan menjadi lebih fanatik dengan dunia misterius. Karena ada dunia kedua, pasti ada dunia ketiga dan keempat. Lagi pula, ada makhluk hidup dan petunjuk di dunia ini. Setelah sepenuhnya menyegel ruang Jizeng, Jiang Xia mendesak Luo Nian untuk terus menjelajahi ruang Xuanliang. Setelah melewati gunung besar di dunia kabut beracun, Luo Nian terus bergerak maju, jalan pegunungan yang sempit berbelok ke atas, dan medan di depan menjadi lebih rumit, yang membuat Luo Nian ragu untuk beberapa saat. Meskipun Jiang Xia kuat, masih sulit untuk menghadapi beberapa makhluk aneh di ruang misterius. Tapi sekarang di sini, Luo Nian tidak ingin mundur, dia sama-sama tertarik dengan dunia yang aneh dan intim ini. Mendaki jalur gunung ini untuk jarak yang jauh, ketika Luo Nian hendak berkeliling lereng gunung, dia tiba-tiba melihat sepasang mata merah tidak jauh dari sana, dan itu adalah wajah mirip kera. Pihak lain jelas juga memperhatikan Luo Nian, dan melompat keluar dari celah di lereng gunung dengan ya. Makhluk ini tinggi dan tinggi, dengan lengan panjang dan tongkat besar di tangannya, jelas datang ke sini dengan niat jahat. Yang lebih mengerikan adalah ada lebih dari 1 Mongkiowa, dan lebih dari 10 Mongkiowa melompat keluar dari celah satu demi satu. Mongkiowa terkemuka melompat dengan keras, melambaikan tongkat besar dan mengetuk ke arah Luo Nian. Di dunia misterius, bahkan makhluk bodoh ini sangat kuat,
setidaknya lebih kuat dari Luo Nian saat ini. Melihat ada yang tidak beres, Luo Nian menarik Jiang Ziya ke belakang, dan menyeretnya ke depan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jiang Ziya. Di dunia Xuan Liang, Luo Nian tidak memiliki cara yang baik untuk berkomunikasi dengan Jiang Ziya. Keduanya sudah berkomunikasi satu sama lain sebelumnya. Jika ada krisis yang tidak bisa diselesaikan Luo Nian akan mendorong Jiang Ziya ke depan dan menepuk bahu kanannya pada saat yang sama. Setelah Jiang Ziya merasakan tamparan Luo Nian, hatinya bergetar, yang berarti Luo Nian dalam masalah. Dalam keadaan ini, Jiang Ziya tidak berbeda dengan orang buta. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan gaib yang besar, tapi dia akhirnya akan memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan. Sekelompok besar titik cahaya asing yang tidak dapat dibedakan berkerumun di depannya. Jiang Ziya hanya mengulurkan tangannya dan menebas ke depan. Jiang Ziya telah berlatih gerakan memotong tangan ini berkali-kali. Kali ini akhirnya berguna, di mana Owa kekar itu memperhatikan lelaki tua Jiang Ziya. Tepat ketika dia mengayunkan tongkat kayu ke arah Jiang Ziya, terdengar bum teredam, tetapi tubuh Jiang Ziya tetap tidak bergerak seperti menara besi. Bagaimana Monkey Owa tahu bahwa pukulan penuhnya tidak lebih dari lalat capung yang mengguncang pohon? Retak, telapak tangan Jiang Ziya juga mengenai bahu Monkey Siamang. Di bawah aliran kekuatan yang menakutkan, Monkey Siamang menyaksikan dengan ngeri saat tulangnya hancur, dan seluruh tubuhnya diremas dan dipatahkan oleh kekuatan yang sangat besar Monkey Owa. Luo Nian juga terkejut dengan situasi tragis itu. Jiang Ziya tidak bisa membedakan kekuatan lawannya di dunia misterius, dan dia tidak tahu bobot tembakannya, jadi dia langsung menghancurkan Owa menjadi tumpukan tulang dan daging. Adegan berdarah mengejutkan Monkey Owa di belakang. Meskipun Monkey Owa ini memiliki kecerdasan rendah, mereka sama sekali bukan orang bodoh. Dua manusia di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Setelah menakut-nakuti Monkey Owa, Luo Nian menarik Jiang Ziya untuk mengikutinya, dan juga naik ke celah di sepanjang lereng gunung. Tidak lama setelah memasuki celah tersebut, sebuah gua besar lainnya muncul di hadapannya. Mata Luo Nian tiba-tiba berbinar, mungkinkah ini dunia ketiga? Dengan pemikiran ini, Luo Nian tidak akan mundur lagi, dan memimpin Jiang Ziya tanpa ragu-ragu. Gua itu tidak hanya dalam, tetapi juga sangat luas di dalamnya. Sebagian besar ditempati oleh Monkey Siamang itu, Monkey Siamang ini jelas sangat takut pada Jiang Ziya. Ketika Luo Nian membawa Jiang Ziya lewat, Monkey Siamang meringkuk dan gemetar. Luo Nian secara alami mengabaikan mereka dan terus berjalan menuju kedalaman gua. Saat Monkey Siamang melihat Luo Nian terus bergerak maju, mata mereka menunjukkan harapan dan rasa kasihan. Meskipun kebijaksanaan mereka rendah, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam gua. Semua Monkey Owa yang memasuki gua dan menonjol tidak kembali, ada jurang, dan dua manusia ini mungkin akan mati jika mereka masuk. Setelah berjalan ratusan kaki di sepanjang gua, ruang di depannya tiba-tiba berubah secara signifikan. Bintik cahaya yang awalnya tersebar dengan cepat menyatu ke satu arah, dan keduanya dengan cepat menyatu dari bintik cahaya menjadi bentuk manusia. Apa yang baru saja menyerangmu? Di mana tempat ini ada? Ruang besar lain di depanmu? Tetapi dibandingkan dengan dunia kabut beracun, tempat ini bahkan lebih kosong, atau tidak ada sama sekali. Jiang Ziya memimpin Luo Nian untuk terus bergerak, belum lagi makhluk hidup, bahkan sebidang tanah, masa materi tidak pernah ada, ini adalah dunia yang benar-benar kosong. Keduanya mencoba memasuki sisi lain dengan arti sebenarnya dari Tao, tetapi trik ini tidak berhasil, karena sisi lain tidak ada sama sekali. Tampaknya dunia ini lebih buruk, wajah Jiang Ziya menjadi serius. Dunia kabut beracun sebelumnya pada dasarnya dihancurkan. Nasib satu dunia tidak menjelaskan apa-apa, tetapi dunia yang ditemukan kembali juga sama, dan kehancurannya lebih bersih, dan bahkan masalahnya benar-benar hilang. Masalahnya sangat besar. Kekacauan aku takut itu akan pergi dengan cara yang sama. Mungkin dunia selanjutnya tidak akan seburuk ini. Luo Nian terhibur. Saya harap begitu, dan Lao Nian akan terus memimpin, kata Jiang Ziya dengan senyum tipis. Setelah bertahun-tahun dikurung di ruang Jishan, Jiang Ziya akhirnya dapat menganggap enteng banyak hal. Setelah keduanya keluar dari dunia kosong, mereka terus mendaki jalur gunung. Luo Nian memegang tali dan menyeret Jiang Ziya melintasi pegunungan yang tak berujung, dan akhirnya melihat pemandangan yang aneh. 4 pilar hitam besar yang berdiri di kejauhan menarik perhatian Luo Nian. Segala sesuatu di dunia misterius ini sama pentingnya dengan kutu daun di depan keempat pilar hitam ini, tidak perlu disebutkan. Ketidakberartian semacam ini tidak hanya dalam ukuran, tetapi dalam momentum dan makna. Luo Nian tidak bisa menggambarkan perasaan ini,
Hanya saja ketika dia melihat pilar hitam untuk pertama kalinya, dia sangat terkejut. Luo Nian tidak bisa menyampaikan keterkejutan ini kepada Jiang Ziya, dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Jiang Ziya juga sangat aneh berdiri di sana, mengapa Luo Nian tidak bergerak. Namun, perubahan titik cahaya di depannya masih membuat Jiang Ziya curiga. Cakupan kegiatan Jiang Ziya di dunia Xuanliang sebenarnya adalah dataran rendah, dan apa yang bisa dia amati sangat terbatas. Terlebih lagi, dengan kemampuan Jiang Ziya, dia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi di dunia Xuanliang. Sekarang di depan mata Jiang Ziya tersaji tak terhitung titik cahaya padat. Titik cahaya itu sangat redup dan jaraknya sangat jauh, tetapi jumlah titik cahaya itu sangat besar bahkan di luar jangkauan penerimaan Jiang Ziya. Ketika Jiang Ziya mencoba membedakan bintik-bintik cahaya ini, dia merasakan sakit seperti ledakan di kepalanya, seolah-olah seseorang telah menusuk kepalanya. Dalam keputusasaan, Jiang Ziya mengalihkan perhatiannya dengan cepat, dan berhenti mencoba untuk membedakan kumpulan bintik-bintik cahaya yang padat itu, bagaimanapun, sia-sia baginya untuk membedakan. Tampaknya ada beberapa bangunan di tengah 4 pilar raksasa. Melihat jauh, Luo Nian juga dengan hati-hati membedakan, samar-samar dia bisa melihat sebuah istana besar, tetapi jaraknya terlalu jauh, selalu buram. Setelah menonton sebentar, Luo Nian menarik Jiang Ziya untuk melanjutkan. Sekarang dia telah membuat penemuan baru, Luo Nian tidak berniat untuk mundur. Dalam perjalanan mendekati 4 pilar raksasa, Luo Nian tidak melupakan kepercayaan Jiang Ziya, dan mencarinya di sepanjang jalan. Selain dunia yang kacau, 2 dunia lain, dunia kabut beracun dan dunia kosong, telah ditemukan, dan lebih banyak dunia harus ditemukan di sepanjang jalan. Faktanya, setelah tinggal di dunia misterius untuk waktu yang lama, Luo Nian memiliki ilusi bahwa dunia ini tidak seperti dunia, tetapi gua super besar, atau ruang tingkat rendah lainnya. Sebaliknya, segala sesuatu di dunia Xuanliang lebih harmonis. Semuanya memiliki energi. Energi di dunia yang kacau, dunia kabut beracun, dan dunia tingkat rendah ini tersembunyi. Misalnya, batu, segenggam air, dan tanaman rumput memiliki energi yang tersembunyi pada intinya, dan hanya membutuhkan berbagai berarti merangsangnya. Dan semua keberadaan di dunia yang kacau muncul dalam bentuk titik cahaya, dan titik cahaya itu sendiri dapat dianggap sebagai sejenis energi, dan keberadaannya lebih intuitif dan efektif tentu saja, ini hanya kesan Luo Nian sendiri. Lagi pula, dia bisa bergerak bebas di dunia misterius. Bagi makhluk di dunia misterius itu hampir seperti mimpi buruk. Setelah terus mencari, Luo Nian akhirnya menemukan dunia keempat. Dunia ini direndam dalam jenis air raksa yang aneh, atau lebih tepatnya seluruh dunia dipenuhi dengan jenis air raksa ini. Kesadarannya benar-benar terhalang oleh Merkuri, Jiang Ziya tidak dapat menggunakan kesadarannya untuk memindai dunia, dan hukum ruang juga terpengaruh. Belum lagi jarak pendek dari teleportasi besar, setelah beberapa teleportasi, Jiang Ziya menemukan bahwa Merkuri di dunia ini terus mengalir, dan koordinat ruang yang awalnya ditandai juga berubah. Jika Anda menjelajah terlalu dalam, Anda mungkin benar-benar tersesat di dunia Merkuri ini. Jiang Ziya hanya dapat membawa Luo Nian kembali dengan cara yang sama. Dalam proses menjelajahi dunia Merkurius, Luo Nian juga berbicara tentang 4 pilar besar yang tak terlukiskan yang dilihatnya, serta istana yang menjulang. Jiang Ziya segera menghubungkan titik-titik cahaya padat yang dilihatnya. Wajahnya, bukan kebetulan bahwa 3 dunia berturut-turut di sepanjang jalan tidak menghasilkan apa-apa. Dunia-dunia itu pasti telah hancur. Adapun mengapa dunia yang kacau itu bisa lolos, masih belum diketahui, tapi saya khawatir beberapa jawaban dapat diperoleh dari 4 pilar besar. Selama sisa perjalanan, Luo Nian tidak lagi dengan sengaja mencari dunia itu, tetapi langsung menuju ke pilar besar. Ular self-titlet di ruang Ultimate Cycle berhenti berputar, dan gambar di depan Luo Zeng menghilang sepenuhnya. Bahkan jika gambar itu benar-benar hilang, Luo Zeng hampir tidak bisa menarik diri dari keterkejutan yang dalam. Dunia yang kacau balau hanyalah alat untuk menyediakan energi bagi orang lain, hasil seperti ini memang tidak mudah diterima. Setelah keluar dari ruang siklus utama, Luo Zeng kembali ke ruang pertama lagi, yang merupakan ruang proliferasi tak terbatas. Dia baru saja memasuki ruang ini, dan kesejukan tiba-tiba berhembus dari staminanya. Pada saat yang sama, suara aneh dan dingin terdengar. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Seorang bocah laki-laki dengan wajah ketakutan membuka mulutnya dan berkata. Ketika Luo Zeng baru saja memasuki ruang ini, dia diburu oleh bocah laki-laki itu sepanjang jalan. Meskipun Luo Zeng dapat melawan, tetapi di bawah proliferasi tak terbatas dari bocah lelaki ini, ia membunuh lebih banyak lagi,
tetapi ia hanya dapat memilih untuk melarikan diri. Tapi sekarang Luo Zeng menatap bocah lelaki itu, dan merasakan darah asalnya tubuh melonjak, seolah-olah riak di danau itu normal, atribut darah asal terus berubah, dan energi dari beberapa atribut kehidupan dan atribut kehancuran menyatu. Bersama, aku bisa tinggal di sini. Luo Zeng mengangkat jarinya. Bintik abu-abu muncul di ujung jarinya, yang tampak seperti serangga kecil. Bocah laki-laki itu awalnya memiliki tampilan yang suram, dan matanya bahkan lebih lucu, tetapi setelah melihat serangga abu-abu di tangan Luo Zeng, matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Wow, di tengah jeritan yang menusuk, bocah lelaki itu mulai mundur. Bocah kecil ini adalah penjelmaan dari proliferasi tak terbatas dari garis keturunan asli, dan energi seperti serangga di tangan Luo Zeng benar-benar berlawanan dengan proliferasi tak terbatas. Ini dapat menahan bocah lelaki itu sampai mati. Bocah lelaki ini secara alami memiliki rasa serangga itu. Ketakutan naluriah. Tetapi bocah laki-laki itu baru saja mundur dari jarak jauh dari Zhang Su. Luo Zeng telah menyusul, dan dengan tepukan ringan di telapak tangannya, serangga abu-abu itu telah ditepuk ke tubuh bocah lelaki itu. Segera, tubuh anak laki-laki itu membengkak dengan lepuh seukuran kepalan tangan, dan seluruh tubuhnya meregang dan berputar, dan penampilannya menjadi menakutkan dan aneh. Setelah semua yang ada di tubuhnya larut, kulit manusia juga menghilang. Dalam genangan nanah dan darah, Luo Zeng berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk mencelupkan nanah dan darah, dan kemudian berkata, garis keturunan asli yang berkembang biak tanpa batas, yang menggabungkan kemampuan dari 11 jenis peta, dapat disebut garis keturunan asli, maka saya baru saja membuatnya yang ini. Saya khawatir itu juga bisa dianggap sebagai darah asli. Energi seperti serangga abu-abu di tangannya muncul kembali, dan serangga abu-abu ini baru saja dibuat oleh Luo Zeng menggunakan insting. Kemudian Luo Zeng kembali ke platform batu dari susunan bintang berujung 6, dan dia datang ke ruang ini melalui platform batu ini sebelumnya. Ketika Luo Zeng berdiri, tidak ada gerakan di platform batu. Dia menundukkan kepalanya dan menatapnya, dan dia sudah memahami aturan tentang ruang dan waktu di platform batu. Darah asli di tubuh Luo Zeng melonjak lagi, dan telah disesuaikan dengan darah ruang dan waktu. Gelombang energi melewati platform batu di sepanjang jari kakinya, dan platform batu menyala dengan dengung, dan sosok Luo Zeng segera menghilang di platform batu. Pada saat Luo Zeng menghilang dari platform batu, Luo Zeng jelas merasakan darah yang berasal dari tubuh berfluktuasi lagi. Sambil berfluktuasi, Luo Zeng memahami komposisi energi pada susunan bintang berujung 6. Ketika Luo Zeng dikirim, dia tidak merasakan kekuatan fluktuasi ruang. Dia tidak dapat merasakannya pada saat itu, bukan berarti dia tidak memilikinya, tetapi Luo Zeng tidak dapat memahaminya pada saat itu. Sekarang umpan balik cepat dari asal mula darah, Luo Zeng langsung memahami bahwa kekuatan ruang dalam susunan bintang heksagonal sebenarnya adalah kombinasi cerdas dari dua jenis kekuatan ruang, dan fluktuasi ruang yang dihasilkan diimbangi dengan cerdik. Setelah kembali ke gulungan abadi, Luo Zeng diratakan menjadi lukisan lagi, dan yang muncul di depan matanya adalah pusaran besar. Ada dua garis lagi di sini. Luo Zeng mengambil langkah dan melihat dua garis tipis di depannya. Ini adalah area pusat pusaran besar gulungan gambar abadi. Dari zaman kuno hingga saat ini, hanya Luo Zeng yang bisa masuk ke sini. Siapa yang bisa meninggalkan dua baris di sini? Luo Zeng berjalan maju dengan curiga, dan tepat ketika dia melangkah ke dua garis tipis itu tepat di atas pusaran, berubah menjadi jalan di atas pusaran, menuju jarak yang terbentang jauh. Luo Zeng melepaskan diri dari pesawat, berdiri di atas gulungan abadi dan menatap, dan melihat bahwa jalan ini mengarah langsung ke halaman kedua gulungan abadi, di mana gadis rubah muncul. Orang biasa mendapatkan garis keturunan mereka dari gulungan abadi, dan kemudian meneruskannya kembali ke Pingyi-Tian langsung dari pusaran. Sekarang gulungan gambar abadi telah ditutup, Luo Zeng ingin kembali ke sisi lain dan tidak dapat mengambil jalan biasa, jadi dia hanya dapat menemukan cara lain. Gadis rubah meminta dirinya sendiri untuk mendapatkan garis keturunan tingkat sumber. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia berniat bunuh diri. Apa yang dia dapatkan sekarang adalah darah asal, jadi gadis rubah tidak akan melakukan apapun pada dirinya sendiri lagi. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran di hatinya, jadi dia berjalan di sepanjang jalan ini menuju lantai 2 gulungan abadi. Ketika Luo Zeng kembali ke gulungan gambar abadi, dia telah diperhatikan oleh penulis, dan bagian ini secara khusus disiapkan oleh penulis untuk Luo Zeng. Dia kembali, kata penulis dengan wajah tersenyum. Setelah mendengar ini, gadis rubah bertanya dengan sedikit pertanyaan rubah, tapi waktunya terlalu singkat. Apakah dia gagal? Garis.
Keturunan asli sama sekali tidak mudah didapat, dan gadis rubah telah membuat rencana untuk menunggu dekade atau 100 tahun. Kemungkinan terbesar adalah Luo Zeng meninggal di sana dan tidak akan pernah kembali. Berapa lama telah berlalu, dan anak itu kembali, dan saya khawatir dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak yakin, saya memetakan jalan untuk membimbingnya, kata penulis. Penulis akan menghadapinya secara langsung. Tanya gadis rubah itu. Penulis adalah pengelola lorong, dia tidak pernah secara langsung menghadapi makhluk di pantai seberang, banyak hal yang dilakukan oleh gadis rubah. Tidak masalah lagi, penulis telah beralih ke wajah menangis dan berkata dengan emosi, banyak aturan telah dilanggar. Jika kamu terus berpegang pada aturan, kamu hanya akan berada di penjara. Mendengar kata-kata penulis, ekspresi gadis rubah itu terdiam. Selama bertahun-tahun, penulis jarang muncul secara langsung, dan tampaknya penulis menganggap Luo Zeng sebagai harapan terakhirnya. Luo Zeng mengikuti jalan itu ke halaman kedua gulungan gambar abadi, dan gadis rubah dan penulis muncul di matanya pada saat yang sama. Ini adalah kedua kalinya gadis rubah bertemu. Luo Zeng menyapa secara alami, tetapi wajah menangis pucat membuat Luo Zeng cukup waspada. Dia tahu bahwa wajah menangis ini harus memiliki hubungan yang baik dengan gulungan gambar abadi. Tetapi tidak jelas. Mengapa, Luo Zeng? Tanya penulis. Luo Zeng mengangguk dan menangkupkan tangannya. Aku tidak tahu siapa kamu. Wajah menangis penulis tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum, dan pada saat yang sama dia berkata penulis. Suara wajah tersenyum itu jatuh, dan pena tinta besar muncul dari udara tipis. Ketika Luo Zeng melihat pena tinta, warna aneh muncul di matanya, dan dia dengan cepat bertanya, garis-garis dalam gulungan abadi, apakah kamu melakukannya? Tepat, jawab penulis, bisa juga dikatakan bahwa garis. Di sini semuanya dibuat oleh saya. Gulungan abadi adalah saluran khusus, dan penulis adalah master dari saluran khusus ini. Jadi begitu ada lebih dari satu Luo Zeng yang tiba-tiba menyadarinya. Yuan Shi Tianzun dan pahlawan ras manusia lainnya juga sangat tertarik dengan garis yang muncul terus-menerus di gulungan abadi. Mereka tahu bahwa seharusnya ada keberadaan tak terlihat di gulungan itu, tapi dari tak pernah terlihat. Wajah aslinya. Karena Luo Zeng, mereka akhirnya melihatnya. Hei, apakah kamu sudah mendapatkan garis keturunan asli? Gadis rubah melihat bahwa penulis dan Luo Zeng datang dan pergi, tetapi dia tidak berbicara tentang bisnis, dan akhirnya menjadi cemas. Luo Zeng sedikit tersenyum, lalu berkata aku hampir mengerti. Apa maksudmu dengan hampir? Kurasa kamu tidak mengerti sama sekali, kata gadis rubah itu dengan dingin. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Aku khawatir itu tidak bisa dipalsukan. Luo Zeng bertanya. Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana cara menggunakannya. Perintah gadis rubah itu. Tidak ada cara untuk menguji darah dalam gulungan gambar abadi, yang hanya dapat dibuktikan dengan demonstrasi Luo Zeng. Luo Zeng merentangkan tangannya dan berkata dalam keadaan ini, saya khawatir saya tidak akan dapat menampilkannya. Meskipun Luo Zeng berdiri di gulungan gambar abadi, itu sebenarnya ada dalam bentuk lukisan. Dalam hal ini bentuk, Luo Zeng dapat menampilkan kemampuan yang cukup terbatas. Kalau begitu ubahlah menjadi bentuk normal dan biarkan aku melihatnya, kata si gadis rubah. Dia tidak percaya bahwa Luo Zeng benar-benar mendapatkan darah asli, dan dia sangat tidak puas dengan Luo Zeng, dan dia juga ingin mengungkap kebohongan Luo Zeng. Setelah keduanya memasuki ruangan dengan susunan bintang berujung 6, mereka berubah menjadi bentuk normal. Di wajah gadis rubah yang putih dan tanpa celah, ada napas dingin, kamu bisa membuktikannya. Melihatnya seperti itu, jika Luo Zeng tidak dapat menggunakan kekuatan magis dari darah asli, ada kemungkinan itu Luo Zeng akan dibunuh di tempat. Pertama-tama, saya ingin memperbaiki sesuatu, Luo Zeng mengulurkan jarinya dan berkata, hanya ada 4 garis keturunan asli, bukan 5. Gadis rubah memberitahu Luo Zeng pada saat itu bahwa ada 5 garis keturunan asli, tetapi Luo Zeng hanya melihat 4. Aku ingin melihat kekuatan supernatural garis keturunanmu, kata gadis rubah itu terus terang, jelas tidak menyetujui jawaban Luo Zeng. Di balik 4 garis keturunan asli ini, ada garis keturunan yang lebih kuat, yang disebut asal, lanjut Luo Zeng, asal-usul darah di pengadilan Dewa Abadi adalah awal dari semua garis keturunan, dan 4 garis keturunan asli juga asal-usul para dewa. Itu diubah oleh darah. Wajah gadis rubah itu mati rasa, dia tidak tergerak olehnya sama sekali, dan niat membunuh di matanya mulai memadat dengan cepat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk tunjukkan kekuatan darahmu. Melihat gadis rubah hendak bergerak, di atas. Tiba-tiba, suara ngeri penulis datang, bagaimana kamu tahu asal-usul darah?
Kamu juga tahu pengadilan Dewa Abadi. Apakah kamu pergi ke alun-alun itu? Bahkan gadis rubah hanya tahu bahwa ada 5 darah asli di akhir gulungan abadi, dan dia tidak tahu yang terakhir adalah darah asal, belum lagi keberadaan pengadilan abadi dari Tuhan. Kata-kata Luo Zeng menyebabkan badai di hati penulis. Gadis rubah itu mendengar suara penulis yang sedikit panik, dan menatap Luo Zeng dengan mata bingung. Semua pemahamannya tentang gulir abadi berasal dari penulisnya, yang mengatakan bahwa ada 5 garis keturunan asli di tengah gulir abadi, yaitu 5 garis keturunan asli. Jadi jawaban Luo Zeng akan dianggap omong kosong oleh gadis rubah. Tetapi reaksi penulis menunjukkan bahwa Luo Zeng tidak berbicara omong kosong, dan sekarang gadis rubah menjadi sangat bingung. Masuk, jawab Luo Zeng jujur. Faktanya, Luo Zeng dapat menyembunyikan bagian ini tanpa menyebutkannya, lagi pula, permintaan gadis rubah hanyalah garis keturunan asli, dan Luo Zeng dapat dengan mudah mensimulasikan kekuatan magis dari garis keturunan asli. Tapi ada terlalu banyak keraguan tentang garis gulungan gambar abadi. Penulis dan gadis rubah jelas adalah orang yang ingin menjadi lebih kuat. Luo Zeng ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari penulis, jadi dia bersedia membagikan beberapa rahasianya. Setelah mendengar jawaban Luo Zeng, wajah menangis penulis bergetar hebat, dan wajah menangis langsung digantikan oleh wajah tersenyum, dan wajah tersenyum berkata kalau begitu, Anda sudah mencoba. Penulis hanya berharap Luo Zeng bisa mendapatkan yang asli darah, karena itu sangat sulit. Sebagai master dari gulungan gambar abadi, penulis tidak hanya menjaga bagian dari dunia yang kacau, tetapi juga bagian di dunia lain. Karena itu, penulis tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya mendapatkan darah asli. Makhluk di dunia ini memiliki cacat yang melekat. Mereka dianggap sangat kuat ketika mereka mendapatkan darah asli, cukup mendominasi dunia. Adapun asal-usul darah dewa, sama sekali tidak disiapkan untuk makhluk di subdunia ini. Darah asal dewa adalah dasar keberadaan gerbang 4 roh. Bahkan para jenius di gerbang 4 roh tidak bisa mendapatkannya kesempatan untuk memasuki Holy Grail. Sejauh yang penulis lihat selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit makhluk di subdunia yang dapat memasuki pengadilan abadi, dan bahkan lebih jarang berhasil mengintegrasikan darah asal. Mencobanya, Luo Zeng kembali. Suara penulis menjadi sesak, tidak bernapas. Jika bernafas, saya khawatir pernapasannya akan sedikit lebih buruk. Bisakah berhasil? Luo Zeng mengulurkan tangannya ke arah gadis rubah yang berlawanan, dan nafas abu-abu melonjak keluar, aura abu-abu berubah menjadi cakar tajam dengan ujung jari dan meraih ke arah gadis rubah. Persepsi gadis rubah sangat tajam, meskipun dia yakin bahwa Luo Zeng tidak akan bunuh diri, ketika dia merasakan aura destruktif yang mengerikan pada cakar tajam, pipi dengan garis-garis lembut berubah menjadi putih. Dadada, kaki terbukanya yang putih dan merah muda mengetuk tanah 3 kali, dan dia mundur ke tepi dinding, dengan tangan terlipat, dadanya naik dan turun, terengah-engah, jelas ketakutan. Gadis rubah ini agresif dari awal hingga sekarang, dan gerakan tiba-tiba Luo Zeng juga memiliki arti hukuman. Dia hanya menggunakan darah sesuka hati, yang merupakan kombinasi dari 3 energi dari atribut kehancuran dan 2 energi dari atribut kehidupan. Pemaksaan ilahi. Apa kemampuan ini? Penulis bahkan lebih terkejut ketika dia melihat cara yang ditunjukkan Luo Zeng dengan santai. Apa yang ditunjukkan Luo Zeng bukanlah satu kemampuan, tetapi kombinasi dari beberapa kemampuan. Ini berarti Luo Zeng tidak hanya menggabungkan asal-usul darah, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan dalam asal-usul darah. Secara umum, perpaduan beberapa kemampuan hanya mencakup 4 kemampuan proliferasi tak terbatas, kelahiran dan kematian 10.000 cara, siklus pamungkas, dan ruang dan waktu tak terbatas, perpaduan energi. Titik. Tapi darah asli dan darah asli bukanlah hal yang sama, jadi para jenius di Sekte 4 Roh masih tidak tahu tentang tren darah asli. Bahkan jika darah asli menyatu, hanya satu jenis energi yang tersisa, diperoleh, dan itu masih jauh lebih kuat dari darah aslinya. Tanda seru. Dan mereka yang dapat memperoleh 2, atau bahkan banyak asal-usul kemampuan darah dewa adalah anak-anak surga yang disukai dan kesayangan takdir di Sekte 4 Roh. Orang-orang seperti itu langka dan menyedihkan bahkan di Sekte 4 Roh. Penulis secara alami jelas tentang ambang pintu. Hanya saja setelah Luo Zeng menunjukkan kemampuan aneh ini, penulis tidak berpikir ke arah ini, sebaliknya, dia memikirkan 4 kuadran, yang mana dari 373 energi bagaimana energi semacam ini memiliki kekuatan gaib seperti itu. Ini adalah atribut kehancuran ke-6, ke-7, ke-57, dan yang pertama dari atribut kehidupan, dan energi ke-33 digabungkan menjadi 1, Luo Zeng melihat wajah pucat gadis rubah itu, mulut sedikit terangkat. Kemampuan ini belum memiliki nama,
jadi sebut saja intimidasi energi. Gadis rubah itu masih bingung, dan penulisnya terdiam. Luo Zeng benar-benar mendapatkan darah asal. Ini sangat melebihi harapan penulis, seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan, tetapi Luo Zeng tiba-tiba menunjukkan kombinasi dari 5 kemampuan, yang langsung membuat penulis tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan di masa kejayaan Sekte Empat Roh, hanya ada sedikit orang yang memperoleh banyak kemampuan. Apa yang lebih mengerikan dari arti kata-kata Luo Zeng, dia tampaknya merupakan kemampuan sementara untuk mengintimidasi gadis rubah. Artinya, Luo Zeng memiliki lebih dari 5 kemampuan fusi, dan dapatkah dia menyebarkannya dengan bebas? Hal aneh semacam ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman penulis, itu perlu diurus. Melihat penampilan gadis rubah yang lucu dan menyedihkan setelah ketakutan, Luo Zeng mengedipkan mata, lalu meletakkan abu-abu tajam cakar tersebar, dan pada saat yang sama menghibur sebenarnya, benda ini hanya membuatmu takut, itu sendiri tidak terlalu menakutkan. Saat dia berbicara, lampu hijau berkedip dari ujung jarinya, yang terdiri dari kemampuan 3 atribut kehidupan. Ketika lampu hijau ketika Ying-Ying menyala, gadis rubah merasakan energi hangat mengelilinginya, perasaan jatuh ke dalam gua es tadi telah menghilang, dan pada saat yang sama, hatinya dengan cepat menghangat, seolah bermandikan musim semi angin di bulan Maret. Bisakah kamu dengan bebas menggunakan kemampuan yang diberikan kepadamu oleh darah asal? 20, 30. Suara penulis bergetar. Gadis rubah mengedipkan matanya yang besar, penulisnya benar-benar tidak normal hari ini, menjadi sangat bersemangat. Luo Zeng hanya dengan sengaja menunjukkan kemampuan darah asli. Pada saat ini, senyum di wajahnya berangsur-angsur menyatu, dan kemudian dia berkata, biarkan saya mengambil darah asli, saya sudah melakukannya, itu terlalu terpenuhi. Jika Anda ingin tahu apa yang saya lakukan, berapa banyak kemampuan yang telah diperoleh dalam asal-usul darah. Tolong jawab beberapa pertanyaan saya terlebih dahulu. Luo Zeng juga mengumpulkan terlalu banyak kebingungan di dalam hatinya. Sebelum Yuan Shi Tianzun dapat menjawab sebagian besar, peradaban Tianzi menceritakan sebagian kecil. Tetapi sering terjadi seperti ini, semakin banyak Anda tahu, semakin Anda menemukan ketidaktahuan Anda. Jalan di depan tampaknya terdiri dari teka-teki satu persatu, dan semakin Anda pergi, Anda akan semakin curiga. Bahkan Yuan Shi Tianzun tidak dapat menjawab banyak hal yang terjadi sekarang. 3510